Bab 791 Tamu terhormat dari Timur Jauh. Zuzi berdiri di dermaga Trieste dan menatap sekelilingnya dengan takjub. Awalnya, ketika ayahnya mengirimnya dari dinasti Ming yang perkasa dan makmur ke suatu bangsa barbar di ujung barat, hal itu membuatnya kesal. Meskipun ia tidak memprotes secara lisan, ia menghabiskan seluruh perjalanan ke tepi Reich dalam suasana hati yang agak buruk. Namun, setelah melewati Kaisar Spas, ia mengubah pandangannya. Lagi pula, jembatan baja raksasa yang menjulang tinggi di atas kanal itu merupakan prestasi teknik yang mengesankan. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, bahkan insinyur terbaik di negaranya pun akan gagal menciptakan hal-hal seperti itu. Jika jembatan-jembatan itu membuatnya terkesan, maka saat ia memasuki dermaga Trieste, pikirannya langsung terpukau. Trieste bukan hanya pusat perdagangan penting di Kekaisaran, tetapi juga merupakan galangan kapal angkatan laut utamanya. Meskipun ada tempat-tempat serupa lainnya yang tersebar di Laut Adriatik, Baltik, dan Laut Utara. Para pembuat kapal paling berpengalaman di Kekaisaran semuanya menganggap Trieste sebagai rumah mereka. Karena itulah kota ini dianggap sebagai kota terpenting kedua di dalam perbatasan Reich, dan dengan demikian mendapat prioritas dalam hal perencanaan kota, seperti lampu jalan. Untungnya bagi Zuzi, hari masih siang, sehingga lampu jalan tidak menyala. Kalau tidak, ia mungkin akan terkena serangan jantung. Meskipun lampu jalan tidak menyala, ia menyaksikan hal lain yang sangat mengejutkannya. Sebuah konvoi truk militer yang dibuat berdasarkan rancangan terbaru berengar melewatinya di jalan-jalan sambil mengangkut beberapa ton baja menuju galangan kapal tempat lambung kapal raksasa hampir selesai. Ia terkejut melihat kendaraan sebesar itu, terutama mengingat tidak ada hewan pengangkut yang menariknya. Namun, keterkejutan yang ia rasakan terhadap konvoi truk itu tak sebanding dengan keterkejutannya ketika matanya tertuju pada kapal raksasa yang sedang dibangun di galangan kapal. Ia selalu bangga dengan armada perkasa dinasti Ming, tetapi kapal perang baja ini bahkan mengerdilkan kapal terbesar di bawah komando keluarganya. Tiba-tiba, ia merasa seolah-olah kebanggaan dan kegembiraan kaisar hanyalah bahan tertawaan. Kapal ini adalah SMS Linde, yang pertama dari serangkaian kapal super dreadnought yang direncanakan berengar untuk dibangun sebagai kapal perang angkatan laut utamanya. Satu kapal ini saja sudah cukup untuk menantang kekuatan angkatan laut seluruh dunia saat itu. Namun, ia bermaksud membangun 10 armada kapal yang terdiri dari 7 kapal perang kelas Linde dan 3 kapal penjelajah tempur kelas Honoria. Sedangkan kapal penjelajah kelas Adela akan digunakan sebagai pengawal kapal kargo baru yang sedang dibangun. Namun, pemandangan kapal-kapal baja raksasa ini hampir membuat Pangeran Ming terkena serangan jantung. Ia segera mengalihkan pandangan dari galangan kapal dan menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya kepada salah satu penerjemahnya. Seberapa jauhkah ibu kota tempat tinggal kaisar yang disebut-sebut itu? Sang pangeran membawa serta sejumlah penerjemah agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan pihak Jerman. Oleh karena itu, hanya butuh beberapa saat untuk menerjemahkan kata-kata dari bahasa Mandarin ke bahasa Jerman, dan sebaliknya. Sekitar 325 km. Setelah menyadari bahwa sang pangeran tidak memahami sistem metrik yang diperkenalkan berengar ke kekaisarannya, para penerjemah menghabiskan beberapa saat lagi untuk mengonversi angka tersebut ke dalam sistem pengukuran Ming. Saat Zuzi mendengar jarak dalam istilah yang ia pahami, ia terkejut. Jadi, kita butuh beberapa minggu lagi untuk mencapai ibu kota kerajaan ini. Bagaimana mereka bisa menjalankan kekaisaran mereka begitu jauh dari pantai terdekat? Penerjemah yang berbahasa Jerman terkekeh mendengar ucapan pangeran. Ia tidak bermaksud menyinggung pangeran timur itu, tetapi ia telah berbisnis dengan Reich selama beberapa waktu dan tahu bahwa pangeran telah keluar dari zona nyamannya setelah mengamati begitu banyak penemuan spektakuler di seluruh kota pelabuhan. Ia mengoreksi pemikiran pria itu sebelum menunjuk ke arah stasiun kereta. Kita hanya perlu naik kereta api dan kita akan sampai di Kufstein dalam hitungan jam. Mendengar kata-kata ini diterjemahkan ke dalam bahasanya sendiri, sang pangeran dipenuhi banyak pertanyaan, tetapi akhirnya memutuskan untuk tetap diam dan menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Rombongan mereka melintasi kota selama beberapa waktu sebelum tiba di stasiun kereta, tempat mereka memesan beberapa tiket kelas 1 untuk perjalanan ke Kufstein. Zuzi naik kereta bersama rombongannya, dan takjub melihat interior mewah gerbong kereta kelas 1 tersebut. Sepanjang perjalanan dari Trieste ke Kufstein, ia menyaksikan banyak pemandangan menakjubkan sebelum melangkah keluar dan memasuki ibu kota megah Kekaisaran Jerman. Jika ia menganggap Trieste luar biasa, maka Kufstein adalah sesuatu yang luar biasa. Kapal-kapal uap mengalir melalui sungai yang membelah kota itu, mengangkut barang-barang dari kerajaan-kerajaan Eropa lainnya yang terletak di sepanjang sungai Rin dan Donau. Kendaraan-kendaraan berlalu lalang di jalanan dalam jumlah terbatas, seperti mobil polisi, truk pemadam kebakaran, dan mobil pribadi para politisi. Akhirnya, ia dan rombongannya naik bus menuju distrik istana, dan memandangi arsitektur Jerman yang sempurna dengan takjub. Dari patung kolosal yang berdiri di atas bukit yang menghadap kota, hingga Reichstag, Katedral Agung, dan bahkan arena yang sedang dibangun.
Ada begitu banyak lokasi penting yang menarik perhatian. Bukan berarti dinasti Ming tidak memiliki kota-kota megahnya sendiri, tetapi Kustein terasa asing baginya. Dari semua kunjungan diplomatik yang pernah dilakukannya selama masa hidupnya sebagai pangeran kekaisaran, ia yakin belum pernah melihat kota yang menyaingi Beijing. Namun, jika ada satu kota yang dapat mengklaim prestasi seperti itu adalah Kustein. Akhirnya, delegasi Ming tiba di Istana Kekaisaran, milik dinasti von Kustein, dan berdiri di luar gerbangnya, disambut oleh para pengawal. Rupanya, pihak istana telah diberitahu tentang kunjungan Ming dan telah bersiap untuk kesempatan ini. Para pengawal segera memberitahu Pangeran Ming tentang situasi terkini. Pangeran Ming terkejut mendengarnya, mengingat betapa damainya kehidupan di perbatasan Rei. Saya mohon maaf, Yang Mulia. Namun, Kaisar saat ini sedang berperang dengan tetangga kita. Beliau sedang menuju Hongaria saat kita berbicara. Anda memilih waktu yang sangat buruk untuk berkunjung. Namun, yakinlah, kami akan dengan senang hati menjamu Anda di istana sampai beliau kembali dari kemenangannya yang akan datang. Sang pangeran tercengang ketika mendengar Kaisar sedang berperang. Ia tidak melihat sedikit pun kekhawatiran di mata warga Jerman. Seolah-olah meskipun berperang dengan lebih dari satu kerajaan, mereka merasa hal itu tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mereka. Sekalipun tentara Ming berperang dengan kaum barbar di perbatasan, hal itu tetap akan memengaruhi kehidupan orang-orang di wilayah itu, meskipun hanya sedikit. Biasanya ia akan marah besar saat ini, tetapi ia telah melihat banyak pemandangan aneh yang membuatnya yakin bahwa mengamuk di depan istana Jerman adalah ide yang buruk. Lagi pula, meskipun ia tidak memahami kemampuan militer Reich secara menyeluruh, ia tahu mereka bukanlah kekuatan yang bisa diremehkan. Seandainya ayahnya mengirim adik laki-lakinya yang sombong, Zuli, ke Reich, kemungkinan besar ia akan mengubah hasil tak terduga ini menjadi insiden internasional. Oleh karena itu, Zuzi hanya bisa menghela napas dan menerima nasibnya dengan bermartabat layaknya seorang pangeran kekaisaran. Baiklah, saya sangat menghargai keramahan Anda. Mohon pandu kami, perjalanan kami panjang dan melelahkan. Para pengawal memimpin delegasi Ming ke Istana Kekaisaran, tempat Linde berdiri di pintu masuk untuk menyambut pria itu ke rumah suaminya. Ia mengenakan gaun biru langit, dengan perhiasan emas putih bertatakan topas yang diimpor dari Kekaisaran Anangpur. Zuzi sungguh terkejut ketika menatap wanita cantik berambut merah itu. Sepanjang hidupnya, ia mungkin hanya melihat 3 wanita secantik wanita itu. Ia tidak tahu hubungan wanita itu dengan Kaisar, tetapi jika wanita itu menyapanya, kemungkinan besar wanita itu memiliki kedudukan tinggi di rumah tangganya. Sebelum ia sempat berbicara, Linde membungkuk sebelum berbicara kepadanya dengan senyum manis di wajahnya. Selamat datang, Pangeran Zuzi dari dinasti Ming. Kami telah menunggu Anda sejak lama. Saya Kaiserin Linde von Kustein, istri kedua Kaisar Berengar von Kustein. Atas nama suami saya mohon maaf karena beliau tidak dapat menyambut Anda secara langsung, tetapi saat ini beliau sedang sibuk memerangi musuh-musuh kekaisaran kita. Silakan masuk dan beristirahatlah. Saya yakin perjalanan ke Kustein panjang dan melelahkan. Begitu pria itu mendengar Linde dibawa pergi, ia mendesah dalam hati. Ia menyesali kenyataan bahwa ia tidak bisa membawa pulang wanita secantik itu. Namun, setelah menyaksikan teknologi canggih yang digunakan di Reich, dan kapal perang baja besar yang sedang dibangun, ia tidak ingin memusuhi Kaisar. Sebaliknya, ia menyunggingkan senyum ramah di wajah tampannya saat menerima kebaikan Linde sebelum memasuki istana. Terima kasih atas keramahan Anda. Perjalanan ini memang panjang, kalau Anda tidak keberatan, saya ingin beristirahat. Setelah berkata demikian, Linde membawa lelaki itu ke istana dan memerintahkan para pelayan untuk membantunya bersiap-siap. Kemudian, ia akan makan siang bersama lelaki itu sebagai wakil pribadi Berengar, dan di sana ia akan mempelajari beberapa detail menarik tentang apa yang sedang terjadi di Timur Jauh. Bab 792 Makan Siang dengan Pangeran Ming. Linde duduk di ujung meja makan di istana kerajaan. Ia sendirian saat bertemu dengan Pangeran Kekaisaran Dinasti Ming, Zuzi. Satu-satunya orang lain yang hadir di ruangan itu hanyalah para penerjemah sang pangeran, dan anggota Reichsgarde yang bertugas melindungi keluarga kekaisaran setiap saat. Para pengawal selalu waspada terhadap Pangeran Kekaisaran. Jika ia menunjukkan sedikit saja permusuhan atau rayuan, mereka tak akan ragu untuk menangkapnya. Namun, pria itu tetap tenang dan kalem. Ia tidak berniat mengejar Linde, betapapun menariknya Linde baginya. Malahan, ia lebih tertarik pada perang yang sedang berlangsung di Kaisar dan segera menanyakannya. Anda bilang suami Anda sedang berperang, tapi sejauh yang saya lihat, semua orang di Kekaisaran Anda tampak bertindak tanpa sedikit pun kekhawatiran. Bisakah Anda menjelaskan alasannya? Maafkan rasa ingin tahu saya belum pernah melihat negara yang sedang berperang bersikap begitu santai. Linde menyesap anggurnya, dan menggigit schnitzelnya sambil menjamu tamunya dari timur. Selama Berengar pergi, ia menjadi kepala rumah tangga,
yang berarti ia menangani semua kunjungan diplomatik. Meskipun Zuzi merasa aneh bahwa perempuan memiliki kekuasaan sebesar itu, ia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dengan mengomentarinya. Kesopanan pria itu membuat Linde curiga, tetapi ia merahasiakannya dan memutuskan untuk memberi pria itu informasi yang diinginkannya. Lagi pula, itu bukan rahasia. Suami saya, dalam mengejar kekuasaan, telah membuat marah sebagian besar tetangga kami, tetapi tidak ada yang lebih marah daripada kepausan. Di Eropa, agama yang dominan juga merupakan entitas politik yang memiliki pengaruh besar atas semua wilayah lainnya. Sederhananya, suami saya memisahkan diri dari tradisi agama demi mengejar otoritas sekuler, dan membuat marah lembaga keagamaan ini. Selama 10 tahun terakhir, kepausan telah berusaha melengsarkan suami saya, dan kini mereka telah mendeklarasikan perang suci melawan Reich dalam upaya terbaru mereka. Saat ini, kita sedang berperang dengan total 5 kerajaan yang berbeda dan gereja itu sendiri. Sebagian besar kerajaan ini berbatasan dengan kita. Ia telah membagi pasukan kita untuk menghadapi berbagai ancaman ini, dan saat ini memimpin 1/5 pasukan kita di Italia Selatan. Informasi terbaru yang saya terima dari garis depan adalah bahwa suami saya telah meraih kemenangan telak melawan pasukan kepausan, kerajaan Napoli, dan Kadipaten Burgundia. Ia sekarang sedang bergerak menuju Hongaria untuk bersatu dengan pasukannya di wilayah tersebut dan mengakhiri perlawanan mereka. Zuzi menatap Linde dengan kaget. Ia begitu terkejut mendengar berita ini hingga ia bahkan tidak mencicipi schnitzel yang sedang dimakannya. Suatu negara sedang berperang dengan 5 negara tetangganya dan telah menarik 3 negara dari konflik tersebut. Bagaimana mungkin? Ia membutuhkan klarifikasi dan segera menanyakannya. Kau bilang suamimu sedang berperang melawan 5 musuh dan sudah menang melawan 3 di antaranya. Linde memasang senyum puas di wajah cantiknya saat dia menggigit schnitzelnya lagi sebelum menanggapi pria itu. 6 musuh, dan kami telah melenyapkan 5 di antaranya. Kepausan mungkin sebuah lembaga keagamaan, tetapi ia memiliki pasukannya sendiri. Atau, katakanlah, sisa-sisa mereka telah berhamburan ke angin. Zuzi terdiam mendengar berita ini. Ia tidak tahu apakah wanita itu berbohong, tetapi berdasarkan beberapa hal yang ia lihat dalam perjalanannya ke Kufstein, ia yakin wanita itu tidak melebih-lebihkan sedikitpun. Ia segera mengajukan pertanyaan berikutnya. Sudah berapa lama perang ini berlangsung? Linde bahkan tidak perlu memikirkan jawabannya, dia dengan cepat mengatakannya seolah-olah itu adalah hal paling normal di dunia, tidak menyadari betapa mengejutkannya informasi itu bagi seorang pria yang sudah terbiasa berperang selama bertahun-tahun. Beberapa bulan, tidak lebih dari 3. Kenapa kau bertanya begitu? Zuzi kembali tercengang. Ia tak kuasa menikmati hidangan lezat yang telah disiapkan untuknya setelah mendengar berita mengejutkan tentang kekuatan militer Kekaisaran Jerman. Ia hanya bisa berkomentar dengan tak percaya. Tidak ada alasan. Suamimu pasti seorang jenderal yang cakap untuk melakukan itu. Zuzi tidak lagi ingin berbicara tentang perang Jerman dan malah memulai topik lain yang menurutnya dapat meringankan penderitaannya. Saya berterima kasih atas keramahan yang telah Anda tunjukkan kepada saya sejauh ini. Saya telah datang dari jauh, dan hidangan ini sungguh lezat. Kabar ketidakhadiran suami Anda agak mengecewakan, tetapi sebagai seorang pria yang pernah berperang, saya mengerti bahwa hal-hal seperti itu lebih diutamakan. Saya rasa saya harus bersabar dan menunggu sebelum bisa menyampaikan kabar yang telah saya sampaikan sejauh ini. Linde tersenyum anggun ketika mendengar ini, tetapi menyipitkan matanya dengan saksama. Ketika pertama kali mengetahui identitas asli Berengar, ia telah menerima pelajaran sejarah tentang dunia asal Berengar, yang memiliki banyak kesamaan dengan dunia yang mereka tinggali sekarang. Tentu saja, ia tahu segalanya tentang dinasti Ming, budaya mereka, prestise mereka, sikap mereka terhadap orang asing, dan kehebatan militer mereka. Fakta bahwa seorang pangeran kekaisaran memperlakukannya, seorang wanita dari kerajaan yang bisa dianggap barbar, dengan begitu bermartabat dan hormat, berarti ada sesuatu yang membuatnya takut dalam perjalanannya menjelajahi Reich. Jika dia datang jauh-jauh ke Kufstein untuk menyampaikan kabar secara langsung, tentu saja ada permintaan yang menyertainya. Setelah memikirkan kekuatan aneh dari timur yang menggunakan kapal uap dan senjata canggih, ia mau tidak mau menyimpulkan bahwa Ming sedang berselisih dengan mereka, atau waspada terhadap mereka dan sedang mencari aliansi yang kuat untuk menghalangi mereka. Ia tidak ragu untuk menanyakan alasan kunjungan pria itu, dan segera melakukannya setelah dengan tenang menggigit makanannya. Apakah kau mengacu pada kekuatan timur dengan kapal uap kayu? Mendengar perempuan itu dengan santainya menyebut Kekaisaran Jepang, Zuzi kembali terkejut. Ia merasa hatinya tak sanggup lagi menerima kejutan-kejutan lainnya. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkannya dan ia segera bertanya apa yang diketahui perempuan itu tentang Jepang. Kamu tahu tentang Kekaisaran Jepang? Apakah kamu sudah pernah berhubungan dengan mereka? Linde mengingat pelajaran sejarah yang diberikan Berengar dan langsung menyadari istilah Kekaisaran Jepang. Berdasarkan pemahamannya tentang sejarah dunia itu, mereka seharusnya berada di ambang perang saudara besar.
Jika mereka tidak menggunakan kapal uap dan senjata canggih, sang mata-mata veteran itu hanya akan menganggap ini sebagai perubahan normal dalam lini masa. Lagi pula, ada banyak perubahan di bagian barat dunia ini dan dunia asal Brengar. Namun, keberadaan teknologi modern tersebut, dikombinasikan dengan pergeseran lini masa, justru semakin menegaskan pemikiran awal Linde. Ada seorang reinkarnasi di antara masyarakat Jepang. Ia tahu cukup banyak tentang sejarah Jepang, lebih dari yang ia ketahui tentang Tiongkok. Dari cara Brengar bercerita tentang mereka, sungguh mengesankan bahwa mereka mampu bangkit dari negara kepulauan kecil menjadi kekuatan besar yang menyaingi kekaisaran Eropa di puncak kejayaannya. Namun, ia juga tahu bahwa mereka sangat kekurangan sumber daya alam, sebagaimana yang dijelaskan Brengar dengan sangat jelas kepadanya. Jika Jepang mempersenjatai Bengal, mereka jelas punya alasan. Hanya saja, dengan informasi terbatas yang dimilikinya, ia tidak bisa memahaminya. Maka, setelah beberapa saat terdiam, ia mendesak Zuzi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebenarnya, saya hanya tahu sedikit tentang kekaisaran Jepang, tetapi dari informasi yang saya peroleh, saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa jika kita terlibat dalam konflik bersenjata dengan mereka, Reich akan muncul sebagai pemenang. Bagaimana kalau Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui agar ketika suami saya pulang, saya dapat lebih meyakinkannya untuk mendukung Anda? Zuzi menghela napas lega ketika mendengar bahwa pengetahuan Linde tentang Jepang terbatas. Itu berarti ia masih memiliki daya tawar. Meskipun Linde seorang wanita, Kaisar mempercayakannya untuk mengurus urusan dinasti selama ia berperang, dan Linde juga tampak sangat cerdas. Ia merasa dapat mempercayakan informasi yang ia peroleh dari ayahnya kepada Linde. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, ia pun berbicara dengan Linde tentang apa yang ia ketahui. Jika Anda tahu tentang Jepang, maka pasti Anda tahu tentang Joseon, bukan? Linde cerdas, dan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Brengar, ia dapat dengan cepat menyimpulkan mengapa Ming memutuskan untuk mengunjungi Reich, terutama setelah berita tentang Kaisar Spas sampai ke telinga mereka. Untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, Linde benar-benar terkejut, sampai-sampai ia menjatuhkan garpunya ketika mendengar hal ini. Kamu tidak bermaksud. Melihat si cantik berambut merah begitu bingung, Zuzi merasa puas dan segera memotongnya sebelum dia bisa merusak kesenangannya. Jepang telah menginvasi kerajaan Joseon. Mereka berniat mencaplok wilayah tersebut dan memanfaatkan cadangan besinya untuk kepentingan mereka sendiri. Saya tidak tahu persis mengapa mereka membutuhkan begitu banyak besi, tetapi tampaknya itulah tujuan mereka. Linde segera memikirkan maksudnya. Artinya, Jepang berniat memperluas militer mereka dengan cepat selama beberapa tahun ke depan. Kapal penyu bertenaga uap bukanlah ancaman bagi Angkatan Laut Jerman, tetapi jika Jepang berhasil menciptakan kapal perang, hal itu bisa menjadi masalah serius bagi Reich. Ia langsung memahami niat Jepang terhadap Korea, tetapi yang tidak ia pahami adalah mengapa mereka terlibat dengan Kekaisaran Bengal, dan karena itu ia segera menanyakan hal itu. Jika mereka menyerang kerajaan Joseon, lalu mengapa mereka juga terlibat dengan Kekaisaran Benggala? Mendengar kata-kata ini, Zuzi kembali tercengang. Kontak-kontaknya di Kekaisaran Jepang tidak menyebutkan apapun tentang kunjungan Itami ke Kekaisaran Bengal. Baik Pangeran Ming maupun Permaisuri Jerman akan terus berbincang panjang lebar tentang Itami dan kekaisarannya sambil menikmati makan siang yang lezat. Bab 793 Makan Siang bersama Pangeran Ming bagian kedua. Zuzi duduk bersandar dengan ekspresi terkejut di wajahnya setelah mendengar bahwa Kekaisaran Jepang ikut campur dalam situasi politik di anak benua India. Berita itu sungguh mengejutkan. Lagi pula, Kekaisaran Jepang sedang memperluas kekuasaan dan otoritasnya dengan cepat. Tak lama lagi, Jepang akan melampaui dinasti Ming jika Kaisar hanya berpangku tangan dan tidak melakukan apapun. Karena itulah Zuzi tertarik untuk menengahi aliansi dengan Kekaisaran Jerman. Lagi pula, tampaknya hanya mereka yang mampu membendung gelombang pasang militer Jepang. Sang pangeran segera menginterogasi Linde tentang apa yang ia ketahui tentang operasi Jepang di India. Apa maksudmu dengan Jepang terlibat dengan Kekaisaran Bengal? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang situasi di anak benua India? Linde menyesap anggurnya sebelum menjawab pertanyaan ini. Wajahnya yang cantik tampak tabah saat ia dengan belak-belakan memberitahu Pangeran Ming tentang apa yang ia ketahui tentang operasi Jepang di India. Saya tidak tahu alasan di balik tindakan mereka, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Jepang menjual senjata kepada Kekaisaran Bengal. Kaisar Asa berencana menggunakan senjata-senjata ini untuk menaklukkan anak benua India dan menyatukan wilayah tersebut di bawah panjinya. Senjata-senjata yang dijual permaisuri Jepang kepada pasukan Bengal itu mengerikan, jauh di luar kemampuan kalian. Senjata-senjata itu begitu merepotkan sehingga bisa menimbulkan kesulitan serius bagi pasukan kita jika kita bersaing dengan pasukan Bengal untuk menguasai wilayah itu. Berita ini menyengat Zuzi bagai sarang tawon. Ia hampir tak percaya orang Bengal telah menengahi kesepakatan seperti itu dengan Itami. Ia juga tak mengerti mengapa permaisuri muda itu mau menjual senjata-senjata seperti itu kepada mereka. Pada akhirnya,
Ia hanya bisa memikirkan satu kemungkinan alasan mengapa Jepang mau melakukan hal seperti itu, tetapi ia membutuhkan klarifikasi dari wanita cantik berambut merah yang duduk di hadapannya untuk memastikannya. Izinkan saya bertanya ini. Apakah Rei punya rencana untuk ikut campur di India? Pertanyaan ini mengejutkan Linde, yang langsung menghentikan langkahnya untuk menyesap lagi dari gelasnya ketika mendengar kata-kata itu. Ia terdiam sesaat sebelum menjawab pertanyaan pria itu dengan pertanyaannya sendiri. Mengapa kamu bertanya? Pada saat inilah Zuzi memecahkan teka-teki yang ada dalam pikiran Linde saat ia mengemukakan alasannya mengajukan pertanyaan serius seperti itu. Karena jika kau memang punya rencana untuk wilayah itu, dan Jepang mengetahui keberadaanmu, mereka mungkin menggunakan bengal sebagai perantara untuk mengalihkan perhatianmu dari tindakan mereka di Korea. Aku tidak tahu rencana apa yang sedang direncanakan Permaisuri untuk tambang besi Joseon, tetapi beliau butuh waktu untuk melaksanakannya. Jika kekaisaranmu mengintimidasi beliau, maka beliau mungkin akan menggunakan bengal sebagai sarana untuk mengulur waktu guna menyelesaikan rencananya. Kata-kata yang diucapkan Zuzi sekali lagi mengejutkan Linde, tetapi masuk akal. Satu-satunya masalah yang dihadapinya dengan alur pemikiran ini adalah fakta bahwa ia tidak tahu bagaimana orang Jepang mengetahui keberadaan Rei. Namun, jika Kekaisaran Timur dipimpin oleh seorang reinkarnator, maka mereka pasti akan terancam oleh kehadiran Berengar di dunia ini. Dengan menggunakan bengal sebagai proksi, Jepang membuktikan bahwa mereka tertinggal dari Rei dalam hal teknologi militer, atau mereka tidak akan pernah mengambil risiko nekat seperti itu untuk mengulur waktu. Kemungkinan besar, Jepang baru saja mulai melakukan industrialisasi, dan akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk memanfaatkan besi di Korea guna membangun militer mereka. Sementara Linde merenungkan informasi mengejutkan ini, Zuzi menguraikan alasan utamanya mengunjungi Rei. Jujur saja, ayahku menginginkan senjatamu, atau setidaknya, dia menginginkan senjata yang mampu melawan Jepang seandainya mereka berani melawan kita. Sebutkan hargamu, dan kami akan membayarnya. Linde memutar-mutar jarinya di dalam gelas anggur sambil memikirkan permintaan ini sejenak. Sebagai direktur intelijen, ia bisa mengambil keputusan eksekutif seperti mempersenjatai kekuatan asing, terutama jika mereka akan digunakan sebagai proksi. Jika Jepang memberikan senjata kepada bengal untuk mempersulit angkatan bersenjata Jerman, wajar saja jika ia melakukan hal yang sama. Maka, setelah hening beberapa detik, Linde mendesah berat sebelum mengungkapkan pendapatnya tentang hal itu. Anda beruntung. Pasukan kita sedang dalam proses transisi ke senjata baru dan yang lebih baik. Dalam 2 tahun ke depan, kita akan memiliki ratusan ribu senjata api tua, ribuan artileri, dan jutaan amunisi yang teronggok berdebu. Dalam kondisi tertentu, saya bisa berjanji untuk merenovasi beberapa senjata ini dan mengirimkannya ke Ming untuk digunakan di perbatasan Anda dengan Joseon. Zuzi gembira mendengar kabar ini, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Lagi pula, ia khawatir dengan syarat-syarat yang diajukan. Ia tahu ia menuntut banyak dari Rei, meskipun ini adalah kunjungan diplomatik pertama mereka, dan karena itu, ia menduga Linde akan mengajukan beberapa tuntutan serius kepada dinasti Ming. Namun, ketika mendengar kata-katanya, ia terkejut betapa sederhananya tuntutan pertama wanita itu. Syarat pertama saya adalah dinasti Ming membuat fakta non-agresi dengan Rei. Meskipun saya tidak takut Anda akan menggunakan senjata-senjata ini untuk melawan kami, lebih baik mencegah daripada menyesal. Kondisi ini ternyata menguntungkan Ming, dan Zuzi segera menerimanya. Itu bukan masalah. Apa syarat Anda selanjutnya? Linde tersenyum manis saat mengajukan tuntutan berikutnya kepada Pangeran Ming. Ia mendapati bahwa ketika mengajukan tuntutan yang berlebihan, pria lebih bersedia menerimanya jika seorang wanita cantik bersikap ramah kepada mereka saat ia mengajukan permintaannya. Permintaan kedua saya ada 2. Dinasti Ming membuka pelabuhannya untuk perdagangan dengan Rei dan memperlakukan kekaisaran kita setara. Permintaan ini agak sulit, dan Zuzi tidak bisa langsung menjawabnya. Kaisar biasanya akan menolak permintaannya untuk dianggap setara. Namun, Zuzi telah melihat sendiri kemampuan Rei, dan tahu bahwa permintaannya sama sekali tidak salah. Ia berani berargumen bahwa Rei lebih unggul daripada dinasti Ming, sehingga ia sebenarnya sedang menunjukkan muka kepada Kaisar dengan menuntut untuk diperlakukan setara. Meskipun Zuzi berpikir demikian, ia harus meyakinkan ayahnya untuk menyetujui permintaan ini. Karena itu, ia menghela napas berat sebelum menjawab permintaan Linde. Saya perlu meyakinkan ayah saya untuk menerima permintaan ini, tetapi saya yakin dengan kemampuan saya. Mari kita lanjutkan ke tuntutan ketiga Anda. Linde tersenyum sekali lagi sambil menyesap anggurnya sebelum menjelaskan kepada Zuzi permintaan terakhirnya untuk dinasti Ming. Permintaan terakhir saya sederhana. Saya ingin kekaisaran Anda mengizinkan agen saya menyelundupkan senjata melalui perbatasan Anda dengan Joseon agar kita dapat melatih penduduk setempat dengan baik untuk melawan pendudukan Jepang. Karena permaisuri Jepang ingin menjadikan kekaisaran bengal sebagai proksi melawan pasukan suami saya, maka saya akan melakukan hal yang sama kepadanya melalui Joseon. Tentu saja,
Anda dapat menyangkal sepenuhnya jika Jepang mengetahui operasi kami. Zuzi merenungkan permintaan ini dalam diam selama beberapa saat. Linde meminta banyak hal kepada dinasti Ming melalui permintaan ini. Dengan mengizinkan Jerman menyelundupkan senjata melalui perbatasan dinasti Ming dalam upaya mempersenjatai dan melatih pemberontakan melawan Jepang, ia praktis meminta dinasti Ming untuk bermusuhan dengan Jepang. Namun, ketika memikirkan bagian terakhir, yaitu penyangkalan total, Zuzi merasa seolah-olah ia bisa meyakinkan ayahnya untuk menyetujui tuntutan tersebut. Selama dinasti Ming berpura-pura tidak tahu apa yang dilakukan para penyelundup Jerman di perbatasan mereka, maka Jepang tidak dapat membenarkan invasi ke Tiongkok. Maka, setelah beberapa saat hening, sang pangeran dinasti Ming pun angkat bicara. Saya tidak bisa langsung menyetujui permintaan ini. Saya harus kembali ke ayah saya dan meyakinkannya untuk menerima tuntutan ini. Namun, saya ingin bertanya kepada Anda sebelum saya berkomitmen pada tindakan semacam itu. Bisakah Anda menjamin bahwa Anda akan menepati janji Anda? Kurasa yang sebenarnya saya tanyakan adalah, apakah Anda memiliki wewenang untuk membuat perjanjian semacam itu? Linde tersenyum sambil menghabiskan sisa anggurnya. Tentu saja, ia memiliki wewenang untuk membuat kesepakatan semacam itu. Ia tidak hanya menyandang gelar kaiserin, tetapi juga direktur intelijen kekaisaran. Negosiasi ini berkisar seputar persenjataan pemberontakan di negara asing. Hal semacam itu bukan hanya berada dalam lingkup komandonya, tetapi juga merupakan bagian aktif dari tugasnya. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini ia akan berurusan dengan senjata dari generasi yang berbeda. Namun, presidennya telah ditetapkan oleh Adelbrand, yang, dengan bantuannya, melengkapi tentara kerajaan Andalusia dengan senjata-senjata yang sama persis. Lagi pula, seandainya Berengar memprotes kesepakatan dagang ini, Linde akan langsung mencekik jantungnya untuk meyakinkannya agar memenuhi perjanjian ini. Oleh karena itu, ia memasang senyum percaya diri di wajahnya sambil mengangguk dan menyegel kesepakatan. Kau tak perlu khawatir. Aku mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi aku punya kendali yang signifikan atas urusan luar negeri Reich. Pada akhirnya, kata-kata Kaisar adalah hukum, tapi dia cukup mempercayai penilaianku untuk mengizinkanku membuat keputusan penting seperti itu. Sekembalinya dia ke rumah, aku akan memberitahunya tentang semua yang telah kita bicarakan, dan aku yakin dia akan setuju bahwa keputusanku tidak hanya perlu tapi juga bijaksana. Zuzi tidak tahu, tetapi pikiran Linde dipenuhi dengan pikiran-pikiran cabul tentang imbalan yang akan diterimanya dari tuannya atas tindakannya saat ia sedang berperang. Karena ketidaktahuan ini, pria itu tersenyum bahagia saat ia menjelaskan niatnya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan percaya pada kata-katamu. Aku akan tinggal di Reich selama beberapa minggu ke depan sebelum kembali ke tanah airku. Aku sangat ingin melihat betapa perkasa kekaisaranmu sebenarnya. Sekali lagi, aku berterima kasih atas keramah tamahanmu. Linde tersadar dari lamunannya dan kembali bersikap anggun saat dia menganggukkan kepalanya tanda setuju sebelum bangkit dari meja dan meninggalkan ruangan. Dengan senang hati, Pangeran Zuzi. Jika Anda butuh sesuatu, silakan bertanya, dan jika saya mampu, saya akan membantu Anda. Zuzi menyaksikan sosok agung Linde menghilang dari ruangan dan menggelengkan kepalanya sebelum mengungkapkan pikirannya. Sayang sekali wanita secantik dan sehebat itu sudah punya pasangan. Seandainya istriku seperti dia, aku akan menganggap diriku pria paling beruntung di dunia. Bab 794 menemukan bakat acak. Itami berdiri di kota Busan sebagai pemimpin pasukannya. Dalam 24 jam terakhir, pasukannya telah mendarat di pesisir Korea dan menguasai kota di selatan itu. Jepang telah menghancurkan sebagian besar tentara Joseon dalam satu pertempuran, dan kini mereka bebas menaklukkan daratan untuk mengejar penaklukan mereka. Warga Joseon setempat berkumpul di alun-alun kota, dikelilingi tentara Jepang. Mereka menggigil ketakutan saat menyaksikan si cantik albino naik ke mimbar. Di tangan Itami, pedangnya yang kini berbentuk Kyu Gunto tergenggam. Ia telah mengesampingkan katana lamanya untuk sementara waktu, dan kini berfokus pada estetika yang kini dianut angkatan bersenjatanya. Bila baja permata Kyu Gunto ditekan ke lantai dingin Busan, tempat tangan halus Itami mencengkeram gagangnya. Ia memelototi para penonton yang berkumpul di hadapannya sebelum berbicara dengan lantang dan jelas. Kata-katanya diterjemahkan kepada rakyat Busan oleh seorang penerjemah saat ia dengan berani mendeklarasikan pencaplokan kerajaan Joseon. Namaku Itami Ryo dan akulah permaisuri Jepang. Hari ini menandai dimulainya era baru. Era kemakmuran bersama di mana kerajaan Joseon dan kekaisaran Jepang telah bersatu menjadi satu kesatuan. Pasukanmu telah dikalahkan, terkubur di pantai-pantai di luar kota ini. Para pembelamu yang tersisa telah melarikan diri ke perbukitan dan meninggalkanmu. Dengan kekalahan pasukan Joseon, dengan ini aku mencaplok kerajaan ini dan mengganti namanya menjadi prefektur Korea, di mana ia akan dilindungi hingga akhir zaman oleh para prajurit kekaisaran Jepang yang gagah berani. Kalian tidak akan lagi membayar upeti kepada para penguasa Ming kalian, melainkan kalian akan membayar upeti kepadaku, permaisuri baru kalian.
Selama kalian semua berperilaku baik, aku berjanji kalian akan diberi otonomi tertentu. Namun, lawanlah aturanku dan lihatlah betapa cepatnya hidup kalian akan berubah menjadi lebih buruk. Aku mungkin datang ke sini sebagai penakluk, tetapi aku selalu memperlakukan rakyatku dengan adil. Bagi mereka yang bekerja bersama Kekaisaran Jepang, aku janjikan kalian kehidupan yang sejahtera. Bagi kalian yang melawan kekuasaan kami, nasib kalian akan lebih buruk daripada kematian. Sekarang, berlututlah dan tunjukkan dukungan kalian untuk permaisuri baru kalian. Segera setelah mengucapkan kata-kata ini, para prajurit Jepang mengangkat senjata mereka ke udara dan meneriakkan seruan perang mereka. Tenoheika Banzai. Dengan berat hati, warga Busan berlutut di tanah dan menundukkan kepala sambil melantunkan kata-kata ini, takut jika menolak, mereka akan mati. Mereka tidak tahu apa arti kata-kata asing ini, tetapi mereka mengucapkannya sebaik mungkin. Setelah turun dari peron darurat yang dibangun di pusat kota, Itami disambut oleh seorang perempuan muda Korea yang mengenakan hanbok mewah. Ia tampak berasal dari keluarga kaya, mungkin putri bangsawan setempat. Sebelum perempuan itu sempat mendekati Itami, ia dihentikan oleh para penjaga. Itami tidak terlalu memperhatikan perempuan muda itu sampai ia mendengar perempuan itu berbicara dalam bahasa Jepang. Yang mulia, saya ingin melayani Anda. Saya sudah lama mendengar tentang eksploitasi Anda dan tahu bahwa Anda sedang mencari orang-orang berbakat. Saya terlatih dalam ilmu alkimia, dan bersedia mempelajari apa yang Anda ajarkan kepada saya. Terimalah saya sebagai murid Anda. Itami langsung terdiam ketika mendengar ini. Kenyataannya, ia sangat membutuhkan ahli kimia dan ilmuwan lainnya. Mereka yang berada di bawah komandonya lambat menerima ide-ide baru dan terjebak dalam pola pikir kuno mereka. Karena itu, Itami harus melakukan sebagian besar penelitian kimianya sendiri. Sungguh suatu keajaiban bahwa ia bahkan mampu membangun pabrik kimia yang saat itu hanya digunakan untuk memproduksi merkuri fulminat untuk primer awal. Saat menantikan wanita muda ini, Itami menyadari bahwa usianya tak lebih dari 18 tahun, dan jika diberi cukup waktu dan pendidikan, ia bisa dibentuk menjadi ahli kimia sejati. Karena itu, Itami menatap wanita itu dengan tatapan dingin khasnya sebelum menanyakan namanya. Siapa namamu? Minah. Hua Minah. Itami menatap Minah dari atas ke bawah. Ia tak bisa melihat lekuk tubuh Minah di balik hanboknya, tetapi wanita itu memiliki fitur wajah yang cantik. Ia memiliki mata dan rambut gelap, tetapi kulitnya seputih salju. Jika Itami seorang pria, ia pasti akan jatuh cinta pada gadis itu pada pandangan pertama. Namun, ia adalah perempuan heteroseksual, dan karena itu, ia hanya bisa mengagumi kecantikan gadis itu. Itami juga paranoid, dan karena itu, ia tidak yakin mengapa gadis ini mau mendekatinya atas kemauannya sendiri setelah pencaplokan tanah airnya. Karena itu, ia segera menginterogasi Minah untuk mencari tahu alasan di balik tindakannya. Kau bilang kau ingin membantuku. Aku hanya punya satu pertanyaan. Kenapa? Minah terkejut ketika mendengar Itami mempertanyakan alasannya. Ayahnya adalah seorang saudagar kaya yang memiliki hubungan bisnis dengan Jepang. Ia sudah lama mendengar tentang kebangkitan Dewi Perang, dan upaya Itami untuk memodernisasi Jepang. Fakta bahwa seorang perempuan bisa memegang posisi kekuasaan setinggi itu membuatnya percaya bahwa mungkin ia juga bisa menjadi seseorang yang berpengaruh di Jepang, tidak seperti di tanah airnya. Tentu saja, Minah tidak pernah menyangka Jepang akan menyerbu dan mencaplok tanah airnya, tetapi itu tidak terlalu penting baginya selama ia bisa mencapai sesuatu. Lagi pula, ia adalah gadis yang ambisius dan menginginkan lebih dari sekadar menjadi ibu rumah tangga bajingan. Karena itu, ia segera menyampaikan alasannya kepada permaisuri Jepang. Di dinasti Joseon ini, sebagai seorang perempuan, aku bahkan tak bisa berharap untuk mencapai sesuatu yang hebat. Paling banter, aku akan dinikahkan dengan seorang pria. Namun, di kekaisaranmu, selama aku berguna, aku bisa mencapai sesuatu. Tolong, ajari aku ilmumu agar aku bisa membantumu dan ambisimu. Aku ingin dikenang dalam sejarah bukan hanya sebagai wajah cantik. Ambisi gadis itu memikat Itami. Jarang sekali menemukan perempuan dengan tekad seperti itu. Sejujurnya, seluruh pemerintahannya dipenuhi para lelaki tua yang pikirannya terpaku pada masa lalu. Jika ia ingin mengalahkan Berengar, ia membutuhkan orang-orang yang mampu berinovasi. Mungkin Minah akan menjadi rakyatnya yang pertama menerima cita-cita baru Itami. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Itami menyetujui tuntutan Minah. Baiklah. Aku akan melindungimu dan mengajarimu ilmu pengetahuan, tetapi kau akan diawasi terus-menerus. Aku tidak tahu apakah kau punya motif tersembunyi atau tidak. Jika kau setuju diawasi saat bekerja di bawah pengawasanku, maka aku akan mengajarimu semua yang kutahu. Mungkin kau bisa berguna bagiku. Mendengar ini, Minah melompat kegirangan dan mencoba memeluk Itami, tetapi segera ditahan oleh pengawal permaisuri. Sampai Minah bisa membuktikan bahwa ia dapat dipercaya, ia akan dijauhkan dari Itami. Maka, setelah mencaplok Busan,
Itami menemukan bakat tak terduga. Seseorang yang akan terbukti berguna di bidang kimia. Mungkin Itami baru saja menemukan Aldo von Passau versinya. Atau mungkin Mina hanya akan tetap menjadi sosok yang cantik. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Bab 795 Ekspansi Kolonial. Sementara Brengar berperang melawan dunia Katolik, dan Itami berusaha menguasai semenanjung Korea, koloni Jerman tumbuh dan berkembang seiring semakin banyaknya pemuda dan pemudi yang terpilih untuk menetap di dunia baru. Selain koloni-koloni yang sudah ada sebelumnya di Wina Baru, Swabia Baru, Brandstadt, dan Haven, Jerman telah mendirikan koloni-koloni di wilayah yang dulunya dikenal sebagai Florida dan Texas di masa lalu Brengar. Permukiman-permukiman ini terhubung dengan koloni-koloni lainnya melalui perdagangan melalui laut, dan setelah beberapa pertempuran kecil dengan penduduk setempat, koloni-koloni ini mulai berkembang pesat. Wina Baru bukan lagi koloni kecil yang dihuni beberapa ratus pria dan wanita. Wina Baru telah menjadi koloni terbesar di dunia baru, dengan lebih dari 10.000 keluarga Jerman yang tinggal di dalamnya. Kehidupan sehari-hari terasa damai berkat diplomasi Arnulf von Tiersee yang terampil. Suku-suku setempat jarang mempermasalahkan para pemukim Wina Baru dan mereka hidup berdampingan dengan damai. Jalan-jalan berbatu membentang di sepanjang batas kota, dan rumah-rumah Fachwerk memenuhi lanskap. Ladang-ladang memanfaatkan mesin bertenaga kuda yang telah diciptakan Brengar sejak lama, dan dipenuhi tanaman. Satu hal yang pasti, Wina Baru tidak kekurangan surplus pangan. Namun, di bawah perintah Arnulf, makanan disimpan dengan hati-hati untuk berjaga-jaga jika musim dingin yang buruk, dan kelebihannya dijual kepada suku-suku asli di sekitarnya dengan harga yang wajar. Sebagai koloni di seberang Samudra Atlantik, kemajuan peradaban terkini belum mencapai pesisir Wina Baru. Akibatnya, industri sangat minim. Koloni ini justru mengandalkan tenaga hewan dan air untuk menjalankan tugas sehari-hari. Meskipun pasukan ekspedisi kolonial ada untuk mempertahankan wilayah tersebut, milisi telah bermunculan di berbagai kota kecil di luar kota Wina Baru. Perluasan koloni Jerman telah dinegosiasikan dengan suku-suku asli, dan Arnulf telah membayar harga yang pantas untuk tanah tersebut. Hal ini membuat banyak pemukim yang percaya pada propaganda tanah air kesal, yang mengatakan bahwa menaklukkan dan mendiami dunia baru sepenuhnya adalah hak ilahi mereka. Karena itulah beberapa pria berkumpul di aula bir setempat, tempat mereka minum sepuasnya sambil mengeluh tentang kehidupan mereka. Siapa si Adipati Agung itu? Kalian semua tahu aku mencari nafkah dengan berburu binatang dan menjual kulitnya. Kemarin aku pergi ke tempat berburu favoritku dan mendapatkan seekor beruang sialan. Tapi, ketika aku membawanya pulang, Arnulf dan kroni-kroninya merampas bulunya dariku. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Karena rupanya aku sedang berburu di tanah Mohawk. Tanah apa? Orang-orang biadab menjijikkan ini bahkan tidak punya konsep kepemilikan tanah di suku mereka. Demi Tuhan, istri jalang bajingan itu memengaruhinya untuk bertindak melawan kepentingan rakyat Jerman. Begini, kalau Kaisar tahu ketidakadilan ini, dia pasti akan bertindak. Kudengar koloni-koloni lain bisa berekspansi sesuka hati, dan kalau penduduk asli ribut, mereka tinggal mengerahkan korps ekspedisi kolonial untuk menanganinya. Apa sih yang telah dilakukan 5.000 orang brengsek yang dikirim ke Wina Baru beberapa tahun terakhir ini selain menegakkan hukum Arnulf yang menguntungkan penduduk asli? Beberapa pria minum dari gelas bir mereka dan mengangguk setuju dengan kata-kata si pemburu. Para kolonis semakin tidak setuju dengan pendekatan pasifis Arnulf dalam hal ekspansi. Meskipun suku-suku tersebut makmur bersama para pemukim Jerman berkat perdamaian Arnulf, banyak orang Jerman yang lebih nasionalis merasa tersinggung karena mereka tidak mengambil apa yang mereka butuhkan dengan paksa. Karena itulah, seorang pria lain dengan cepat menyuarakan ketidakpuasannya sebagai tambahan atas kisah sang pemburu. Ya, saya punya masalah serupa. Saya memancing di utara tempat saya biasa memancing, dan saya menangkap selusin ikan dalam sehari. Namun, ketika saya pulang, ikan-ikan itu disita karena ternyata wilayah penangkapan ikan itu milik salah satu suku asli, saya tidak ingat yang mana. Maksud saya, jujur saja, semua orang liar ini terlihat sama. Sialan, aku seharian menangkap ikan-ikan itu, dan si brengsek Arnulf itu memberikannya kepada penduduk asli. Omong kosong macam apa itu? Kalau kau tanya aku, istri penduduk aslilah yang memengaruhinya untuk memihak orang-orang biadab itu. Maksudku, beberapa hal yang dia lakukan sebagai gubernur kolonial itu hampir seperti pengkhianatan. Misalnya, pernahkah Anda mendengar tentang harga yang dibayarkan Arnulf untuk menyelesaikan tanah tempat kota Adelstein didirikan? Saya dengar harganya sangat mahal, dan dia dengan sukarela menyerahkannya kepada penduduk asli sebagai ganti kepemilikan tanah. Apa-apaan ini? Ini bertentangan dengan semua yang dikatakan Kaisar tentang kolonisasi dunia baru. Kita tidak seharusnya bernegosiasi, kita seharusnya menaklukkan. Koloni di selatan itu, apa namanya Lindeberg. Yang di antara sini dan koloni Haven. Ya, kudengar mereka membasmi penduduk asli di daerah itu. Rupanya,
orang-orang biadab itu menyerang salah satu kolonis, dan akibatnya mereka melancarkan kampanye pemusnahan, memusnahkan setiap penduduk asli dalam radius 1000 km persegi. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Pria itu merujuk pada sebuah koloni yang didirikan di tempat yang sebelumnya dikenal sebagai Florida di kehidupan masa lalu Brengar. Tak lama setelah penjajah Jerman menetap di tanah itu, terjadi insiden di mana seorang gadis muda diculik oleh suku setempat. Ia disiksa secara mengerikan selama masa penahanannya, dan ketika pihak Jerman mengetahui penderitaannya, mereka mengamuk, membantai setiap suku yang mereka temui. Bagi rakyat Jerman di dunia baru, pembalasan brutal ini merupakan sebuah pernyataan. Warga negara Jerman tak tersentuh, dan jika mereka sampai terluka, kekuatan penuh korps ekspedisi Jerman akan menimpa suku manapun yang cukup malang untuk membuat marah Reich. Namun, reaksi Arnulf terhadap berita ini merupakan pernyataan kecaman. Sesuatu yang membuat banyak warga di bawah pemerintahannya sangat kesal. Setelah mendengar desas-desus tentang apa yang dialami gadis itu, separuh pemukim di Wina baru terdorong untuk keluar dan melawan penduduk asli di sekitarnya, yang tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut. Semua pikiran ini terlintas di benak para pria itu saat mereka mabuk dan menyuarakan keluhan mereka di satu-satunya tempat yang mereka yakini aman. Akhirnya, pemburu yang awalnya mengeluh tentang pencurian bulunya menyuarakan sebuah gagasan yang akan mengubah lanskap politik Amerika Utara selama beberapa dekade. Jelas sekali Arnulf lebih peduli pada kesejahteraan penduduk asli daripada kehendak kaisar atau kejayaan tanah air. Saya katakan, kita kumpulkan semua orang yang membenci tatanan saat ini dan bergerak ke utara, tempat kita akan membangun pemukiman kita sendiri. Sebuah pemukiman yang benar-benar setia kepada kaisar. Sebuah koloni yang tak gentar berjuang bersama penduduk asli untuk menguasai tanah yang subur ini. Demi kaisar dan tanah air. Awalnya, mereka terdiam mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, terlepas dari keluhan mereka terhadap situasi politik suku-suku di sekitarnya, Wina Baru adalah tempat yang sangat damai, dengan kualitas hidup tertinggi di dunia baru. Jika mereka mengumpulkan keluarga dan pergi, akan sulit untuk mencapai kemewahan yang mereka nikmati sekarang dalam beberapa bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Namun, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka menyadari bahwa ada ratusan warga seperti mereka yang kesal dengan kebijakan damai dengan penduduk asli, dan fakta bahwa tanah baru dinegosiasikan, alih-alih diambil. Jika mereka semua bekerja sama, mereka bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, kehendak kaisarlah yang menjadi faktor penentu. Orang-orang ini merasa bahwa Arnulf tidak setia pada visi kaisar tentang takdir yang nyata, dan mereka lebih baik mati daripada tidak setia kepada orang yang memungkinkan semua ini. Oleh karena itu, setiap orang di Aula Bir meneriakkan dukungan mereka terhadap rencana ini dan memilih pemburu ini sebagai pemimpin baru mereka. Dalam beberapa minggu berikutnya, 1000 keluarga akan meninggalkan koloni New Vienna dan menuju utara menuju tanah yang dulunya dikenal sebagai Ottawa di masa lalu Brengar. Di sanalah mereka akan mendirikan koloni Brenwalde. Ini akan menjadi pertama kalinya sejak Brengar berkuasa, dua wilayah Jerman akan saling berperang, karena pertikaian kolonial singkat akan terjadi setelah aneksasi wilayah Algonquin. Bab 796 Ekspansi Aztec. Tlaxcatli berdiri di atas batu besar yang menghadap ke kota di lembah di bawahnya. Sisik baja rompi zirahnya berkilauan di bawah terik matahari. Di satu tangan ia memegang tombak pendek, dan di tangan lainnya perisai kayu bundar berbalut kulit jaguar. Di pinggangnya ia menyelipkan parang bersarung, yang dibuat dengan gaya yang digunakan orang Kolombia di kehidupan masa lalu Brengar. Duta besar Aztec untuk Kekaisaran Jerman telah kembali ke tanah airnya sementara kaisar sedang berperang dengan tetangganya. Setibanya di sana, ia mendapati rakyatnya sedang terlibat dalam kampanye berdarah dengan tetangga mereka. Karena tidak takut konflik, Tlaxcatli segera mengangkat tombak dan maju melawan musuh-musuhnya. Dengan kekuatan baja Jerman di tangan mereka, dan kuda-kuda tanah air di bawah komando mereka, tentara Aztec telah berubah menjadi entitas kuat yang tak tertandingi oleh peradaban Mesoamerika lainnya. Selama kepergiannya, bangsa Aztec telah melancarkan perang penaklukan terhadap semua tetangga mereka. Kini, satu-satunya kerajaan kecil yang tersisa adalah Tututepec. Setelah bangsa Aztec menaklukkan kerajaan kecil ini, satu-satunya kekuatan yang dapat menandingi kekuatan kekaisaran mereka adalah bangsa Maya di selatan. Senang putrinya telah kembali ke rumah, Kaisar Aztec menugaskannya untuk memimpin pasukannya menaklukkan tetangga berdaulat terakhir mereka. Melihat kota itu mempersiapkan pertahanannya yang minim karena takut akan pasukan Aztec, Tlaxcatli hanya bisa mencibir dengan nada meremehkan. Senjata yang dijual Jerman kepada Aztec berada di luar kemampuan terbatas peradaban zaman batu. Ia segera memanggil pasukan yang berjaga di perbukitan dan memberikan komando. Mengenakan biaya. Pasukan 10.000 orang dan 2.000 kavaleri menyerbu menuruni bukit menuju kota yang pertahanannya lemah. Hingga saat itu, peradaban Mesoamerika tidak membutuhkan tembok di sekeliling kota mereka. Hal itu terbukti menjadi kehancuran banyak tetangga Aztec. Lagi pula, Jerman telah mengajarkan protektorat mereka gaya perang baru,
dan pengepungan kota adalah salah satu aspeknya. Teleksikli memimpin pasukannya menuruni bukit dan menuju garis depan. Paduan baju zirah bersisik baja dan kulit jaguar melekat erat di tubuhnya yang kekar saat ia menusukkan tombaknya ke arah musuh pertama yang ia temui. Infanteri Aztek menerobos perisai anyaman musuh bagai pisau menembus mentega. Sementara itu, para pemanah berdiri agak jauh dan menghujani para pembela kota dengan rentetan anak panah. Teleksikli tak peduli dengan senjata batu musuhnya, lagi pula semua area vitalnya terlindungi dengan baik oleh sisik baja, dan karena itu ia melesat maju dengan tombak pendeknya, menusukkannya menembus perisai lawan, dan menancapkannya ke tubuhnya. Pria itu menjerit kesakitan saat darah dan isi perutnya berceceran di lantai, sebelum Teleksikli mencabut ujung tombak dari dagingnya. Di sekelilingnya, infanteri Aztek menebas lawan mereka bagai gandum yang diiris sabit. Tombak pendek adalah senjata favorit Teleksikli, sebuah mata tombak panjang yang hampir seperti pedang, bertengger di atas gagang kayu pendek. Tombak itu dapat diayunkan dengan mahir menggunakan satu tangan, dan mampu menghasilkan serangan mematikan yang mengerikan, terutama terhadap lawan-lawan zaman batu yang berzirah buruk yang dihadapinya. Dua pria mengepung Teleksikli saat ia menarik tombaknya. Meskipun dalam situasi seperti itu, ia sama sekali tidak takut. Salah satu pria itu mengayunkan tongkat perang ke arahnya, tetapi ia hanya mengangkat perisai kayunya dan menangkis serangan itu ke atas, lalu menggunakan tombak pendeknya untuk menusuk jantung pria itu. Baju zirah tipis berlapis yang dikenakan musuh-musuhnya tak mampu menahan tombak pendek baja tajam yang dipegang wanita itu. Setelah pria ini mati, Teleksikli tak ragu mengarahkan senjatanya ke arah pria lain yang telah dengan bodohnya menyerangnya. Darah berceceran di sekujur tubuh sang putri Aztek yang berbalut baja dan mengotori sisik-sisiknya yang berkilauan dengan kotorannya. Meskipun demikian, tak ada rasa jijik di wajah cantik Teleksikli, hanya senyum puas saat ia menerjang lawannya dan menghunjamkan senjatanya ke lehernya. Teleksikli harus mengakui, betapapun ia membenci Berengar atas apa yang telah dilakukannya terhadap rakyatnya, tanpa bantuannya, Kekaisaran Aztek tidak akan mampu berkembang hingga mencapai kondisi saat ini. Bukan hanya senjata yang mereka gunakan lebih hebat, tetapi hasil pertanian mereka juga meningkat pesat. Saat perempuan itu sedang memikirkan Berengar, seorang prajurit musuh telah melontarkan tombak ke arahnya dengan atlatelnya. Teleksikli hanya butuh beberapa saat untuk bereaksi, lalu ia segera mengangkat perisainya, yang berhasil menangkap senjata yang mendekat. Pria itu melemparkan senjata itu dengan begitu kuat hingga menancap di kayu, mengubah perisai sang putri Aztek menjadi bongkahan sampah yang tak berguna. Ia segera melempar perisai itu ke samping dan menggunakan tangannya yang bebas untuk melepaskan parang di pinggangnya. Dengan sedikit amarah di matanya, Teleksikli menyerbu ke arah pria yang melemparkan tombak ke arahnya dengan kedua senjata di tangan. Dengan tangan kanannya, ia menusukkan tombak pendeknya ke depan, yang ditangkis lawannya, tetapi justru mengenai bagian atas senjatanya dengan parang bajanya, yang menancap di leher pria itu, memutuskan arteri karotisnya. Darah mengucur deras dari leher pria itu sementara Teleksikli terus mengiris lukanya dengan parang hingga kepala pria itu terlepas sepenuhnya dari bahunya. Sang putri Aztek meraung keras seolah-olah ia adalah binatang yang kulitnya ia kenakan sebelum memimpin pasukannya maju ke barisan musuh yang mulai runtuh. Saat melawan baju zirah baja dan senjata berteknologi zaman batu, siapa yang akan menang sudah jelas. Pasukan kerajaan Tututepek pun segera berpencar dan mundur. Saat menyadari kekalahan dalam pertempuran, mereka berusaha melarikan diri dari kota bersama keluarga mereka. Meskipun tidak tahu di mana mereka akan berlindung dari bangsa Aztek, mereka tahu apapun lebih baik daripada diperbudak oleh kekaisaran yang perkasa. Meskipun pengorbanan manusia telah dihapuskan di Kekaisaran Aztek, perdagangan budak yang meluas justru lebih besar dari sebelumnya. Sebagian besar budak akhirnya menghasilkan kakao dan lateks untuk Jerman. Namun, mereka yang sangat tidak beruntung akan dikirim ke tambang emas untuk mengekstraksi bahan tersebut dalam jumlah yang cukup untuk membayar upeti kepada Reich. Maka, tak heran jika orang-orang ini melarikan diri demi keselamatan mereka daripada ditangkap. Saat barisan belakang terpisah dan runtuh, pasukan Aztek menerjang kota bagai gelombang pasang raksasa. Para prajurit kekaisaran membantai musuh-musuh mereka dengan baja di tangan saat mereka menguasai kota. Dalam waktu 1 jam, perlawanan terakhir telah runtuh, dan penduduk Tututepek dibawa ke pusat kota. Teleksikli menatap wajah mereka yang tertunduk dan mendeklarasikan pencaplokan kerajaan Tututepek. Akulah putri Teleksikli dari Kekaisaran Aztek, putri Itzcoatl, dan duta besar untuk Kekaisaran para dewa. Mulai hari ini, kerajaan Tututepek tidak lagi berdaulat. Dengan penaklukan ini, kalian semua kini menjadi warga negara Kekaisaran Aztek. Mereka yang melawan kekuasaan kami akan diperbudak. Sedangkan kalian yang tersisa, sekarang harus memberi penghormatan kepada Tenochtitlan sebagai penguasa kalian. Patuhi aturan kami, dan kami akan berbelas kasih. Lawan lebih jauh, dan hidup penuh derita menanti kalian. Aku akan meninggalkan garnison di sini untuk melindungi tanah kalian dari bangsa Maya. Mengenai siapa yang akan memimpin kalian,
aku akan membiarkan kalian memilih seorang wakil dari antara rakyat kalian untuk bertindak sebagai gubernur kota ini dan wilayah sekitarnya. Jika upeti kalian kepada Tenochtitlan terlambat, kalian akan menerima pembalasan yang keras. Setelah mengatakan ini, Telexictli menoleh dan menaiki punggung kuda di dekatnya. Ia dan sisa pasukannya, yang tidak terpilih sebagai anggota garnisun setempat, berkuda menuju ibu kota. Kerajaan-kerajaan kecil terakhir yang mengelilingi Kekaisaran Aztec telah runtuh. Yang tersisa hanyalah menentukan siapa yang lebih kuat. Suku Aztec atau Maya. Telexictli tahu bahwa dengan bantuan Jerman, tak ada satu kekuatan pun di dunia baru yang mampu mengalahkan rakyatnya. Rakyatnya hanya perlu berlutut di hadapan kaisar dan memberi penghormatan kepada kerajaannya. Ia harus mengakui, dibandingkan dengan apa yang terjadi di seluruh Eropa saat itu, rakyatnya hanya menderita sedikit penderitaan pasca penaklukan Berengar. Ia memikirkan penampilan anggun pria itu saat ia berangkat berperang. Ia bersumpah bahwa sekembalinya ke rumah, ia akan bergulat dengannya. Lagi pula, ia telah menghabiskan setiap hari di Kufstein mempelajari seni yang dikenal sebagai submission grappling. Ia yakin dengan kemampuannya bahwa ia akan mampu mengalahkan pria itu. Karena itu, Telexictli memiliki tujuan baru saat ia kembali ke jantung Kekaisaran Aztec sebagai pahlawan penakluk. Bab 797 Hongaria menyerah. Tentara Jerman tiba di perbatasan Hongaria, melintasi jalur aman yang sebelumnya telah ditetapkan untuk tujuan perdagangan. Lagi pula, berbaris melewati ladang ranjau mereka sendiri sama saja dengan bunuh diri. Berengar duduk di atas kuda sambil memimpin pasukan kavaleri melewati jembatan. Anehnya, kerajaan Hongaria telah memutuskan untuk menemuinya di perbatasan. Ia siap menembaki mereka dan menghabisi sisa pasukan mereka. Namun, mereka mengibarkan bendera putih yang melambangkan bahwa mereka datang untuk membahas perdamaian. Berengar tidak ingin mengakhiri perang secepat itu, ia tetap harus menempatkan bonekanya di atas takhta Hongaria. Ia siap menolak semua syarat yang diajukan utusan Hongaria kepadanya. Namun, yang mengejutkannya, orang yang ia rencanakan untuk menggantikan raja yang baru, justru menyandera raja yang lama. Raja Hongaria diikat dan dirantai saat diseret keluar untuk menemui Berengar. Berengar menatap pemandangan itu dengan tatapan waspada. Victor mengeluarkan mahkota Hongaria dari tasnya dan berlutut di hadapan Kaisar Jerman saat ia menyerahkannya. Kaisar Berengar von Kufstein, saya bersama rekan-rekan senegara saya, telah menggulingkan raja kami, dan sekarang mempersembahkan mahkota kepada Anda. Kami ingin menghentikan pertumpahan darah sebelum lebih banyak lagi orang kami yang terbunuh dalam perang salib yang sia-sia ini. Kepausan telah mati, raja-raja Eropa semuanya telah binasa atau menghilang. Takhta Hongaria adalah milik Anda. Silakan lakukan sesuka Anda. Berengar mendengus sambil memegang mahkota Hongaria. Ia sama sekali tidak ingin menggabungkan Jerman dan Hongaria. Ia tahu akibat dari kekaisaran yang begitu beragam dan tidak ingin pertikaian internal yang akan ditimbulkannya. Sebaliknya, sang kaisar mengajukan pertanyaan kepada pria itu sambil memegang mahkota dengan ragu-ragu. Apakah Anda Vassili Victor? Bangsawan Hongaria itu mendongak kaget mendengar kata-kata itu. Ia tak menyangka seseorang sekuat kaisar tahu namanya. Ia cepat-cepat mengangguk 3 kali sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan. Ya, Yang Mulia. Saya terkejut Anda tahu nama saya. Berengar tersenyum lembut sebelum meletakkan mahkota di kepala pemuda itu, yang mengejutkan tentara Hongaria saat mereka menyaksikan peristiwa itu. Vassili Victor, aku mengangkatmu sebagai Raja Hongaria. Mulai hari ini, kerajaanmu akan membayar upeti kepada Reich sebagai protektorat. Untuk memperkuat kedaulatan ini, kau setuju untuk menikahkan adikmu, Numi, dengan putra sulungku, Hans. Mulai hari ini, keluarga Vassili akan memerintah sebagai Raja Hongaria. Sekarang, bangkitlah, Raja Vassili Victor. Butuh beberapa saat bagi kata-kata Berengar untuk tertanam dalam pikiran Victor, namun setelah beberapa saat hening, ia bangkit berdiri dan mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar. Saya, Raja Vassili Victor dari Hongaria, dengan ini bersumpah setia selamanya kepada Kekaisaran Jerman dan dinasti von Kufstein. Mulai hari ini hingga akhir zaman, rakyat Hongaria akan membayar upeti kepada Reich sebagai imbalan atas perlindungan Anda. Tentara Hongaria tetap diam meratapi hilangnya kedaulatan mereka. Mereka tahu ketika memulai kudeta bahwa mereka harus menukar sesuatu agar nyawa mereka terselamatkan. Mereka hanya tidak tahu bahwa mereka akan dipaksa menjadi pembayar upeti Reich. Namun, ini berarti mereka, setidaknya, tidak akan kelaparan di tahun-tahun mendatang. Lebih dari 1 juta pemuda tewas di seluruh Eropa, sementara yang lain terdampar di pelosok Mediterania tanpa jalan pulang. Sebagian besar kerajaan Eropa akan kesulitan mengelola lahan mereka, dan pasti akan menderita kelaparan dalam waktu dekat. Dengan menjadi pembayar upeti Reich, Hongaria dapat mengandalkan persediaan makanan Jerman yang terus bertambah untuk bertahan hidup. Meskipun mereka harus membayar harga yang pantas, itu lebih baik daripada kelaparan. Setelah terdiam beberapa saat, Berengar angkat bicara.
Ia cukup terkejut bahwa para bangsawan Hongaria telah memberontak terhadap raja mereka dan membungkus orang itu dengan kado untuk membalas dendam Berengar. Berengar menatap mata raja yang menggigil dengan seringai kejam di wajahnya sambil bertanya-tanya bagaimana ia akan mengeksekusi orang itu. Harus kuakui, kau memang duri dalam dagingku sejak pertama kali kau mengirim pasukan ke Bohemia bertahun-tahun yang lalu. Namun, sekarang setelah akhirnya kumiliki kau, aku benar-benar ragu bagaimana cara membunuhmu. Tahu tidak, kurasa aku akan merebusmu dalam Itu akan menjadi akhir yang tepat untuk terormu. Dasar penjilat Katolik sialan. Raja Hongaria memohon belas kasihan, tetapi sia-sia. Berengar telah memutuskan untuk mengeksekusi pria itu. Ini akan mengirimkan pesan bahwa era Katolik telah berakhir. Dengan kematian raja ini, satu-satunya raja Katolik yang tersisa di dunia adalah Aubry, dan ia bukanlah simbol yang layak didukung. Kumohon, Kaisar, kasihanilah aku. Aku bersumpah akan melakukan apapun yang kau minta asalkan kau mengampuni nyawaku yang tak berguna ini. Berengar mencibir dengan nada meremehkan ketika mendengar pria itu memohon padanya. Di mana tekadnya untuk memasuki gerbang surga yang mulia. Akibatnya, Berengar menendang kepala pria itu dan memerintahkan pengawalnya untuk membawa pergi mantan raja itu. Bawa pergi pengecut ini. Dia bahkan tidak sebanding dengan berat badannya. Tentara Hongaria menyaksikan para prajurit Reich membawa pergi mantan raja Hongaria. Namun, perhatian mereka segera teralih ketika Berengar menyapa raja baru dengan sedikit rasa hormat. Raja Vassoli, Anda boleh pulang bersama pasukan Anda dengan damai. Anda memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika ingin pulih dari kerugian besar yang diderita rakyat Anda dalam konflik yang tidak masuk akal ini. Saya akan mengirimkan utusan dalam beberapa hari mendatang untuk menegosiasikan penyerahan resmi Anda. Mengenai adik Anda, anggaplah dia sebagai anak di bawah perlindungan saya hingga putra saya dewasa dan menikahinya. Anda dapat percaya bahwa dia akan hidup berkecukupan selama dia tinggal di Jerman. Victor menundukkan kepalanya dengan penuh hormat saat dia menanggapi perintah Berengar dengan cara yang paling sopan. Sesuai keinginan Anda, Yang Mulia. Saya akan dengan senang hati menerima persyaratan apapun yang Anda ajukan. Saya berterima kasih atas kebaikan hati Anda dalam hal ini. Setelah mengatakan itu, Raja Hongaria kembali ke ibu kotanya. Ia memang memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari mendatang jika ingin pulih dari bencana perang salib ini. Sedangkan Berengar, ia menghadap ke utara, ke arah Polandia, dan memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan ke target berikutnya. Persemakmuran Polandia-Lituania telah terlalu lama menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang. Sudah saatnya kita merendahkan mereka. Sungguh disayangkan Raja Polandia telah wafat. Saya rasa Adipati Agung Lituania akan cukup sebagai penghormatan atas penaklukan kita. Dengan demikian, tentara Jerman bergerak menuju negara-negara tetangganya di timur. Tujuan mereka ada dua, membubarkan persemakmuran Polandia-Lituania menjadi dua negara terpisah dan menempatkan boneka di kedua tahta. Lagi pula, akan menyenangkan memiliki negara penyangga antara wilayah Reich dan wilayah Rus. Meskipun Berengar tidak berniat membiarkan Rus bersatu di masa hidupnya, mustahil untuk mengatakan apakah mereka pada akhirnya akan bersatu dan melawan para penerusnya. Kaisar merasa perlu menyusun rencana jangka panjang untuk mencegah penyatuan Rusia di dunia ini. Maka, ketika Berengar sedang memimpin pasukannya ke timur menuju Polandia-Lituania, ia menyusun rencana jahat untuk menggagalkan kemajuan alami Rusia. Dengan menyerahnya Hongaria, perang memasuki tahap akhir. Satu-satunya yang tersisa adalah mengalahkan sisa-sisa tentara Polandia-Lituania dan Burgundia. Setelah ia menempatkan boneka-bonekanya di kedua wilayah tersebut, perang akan resmi berakhir, dan era hegemoni Jerman akan terwujud. Setelah perang usai, Berengar berencana untuk bersantai selama beberapa tahun dan fokus pada pembangunan sipil. Sayangnya, kebangkitan Kekaisaran Jepang sudah dekat, dan begitu ia kembali ke rumah, ia akan dibombardir dengan informasi intelijen yang dikumpulkan Linde tentang masalah ini. Sungguh tak ada ketenangan bagi sang kaisar dalam hidupnya. Setelah mengalahkan satu musuh, ia akan terdorong ke medan perang lain. Begitulah hidupnya selama 10 tahun terakhir, dan untuk masa mendatang yang dapat diramalkan. Tentu saja, ia tidak tahu tentang keberadaan Kekaisaran Jepang, atau rencana mereka untuk anak benua India, dan karena itu, ia dapat menantikan masa depan yang damai yang dengan bodohnya ia pikir sudah di depan mata. Bab 798 Teman Sekamar. Kabar telah tersebar melalui kawat bahwa Hongaria telah resmi menyerah. Linde menatap telegram yang ada di meja suaminya dan tersenyum. Ia telah bekerja keras untuk memperbaiki citranya di mata suaminya setelah menghalangi rencananya untuk suksesi Hongaria. Tanpa disadarinya, ia telah mengantisipasi langkah-langkah suaminya dengan sempurna. Dengan mengirimkan agen-agennya ke kerajaan Hongaria untuk menyulut kemarahan keluarga bangsawan, Linde telah memastikan bahwa mantan Raja Hongaria itu digulingkan sebelum suaminya menginjakan kaki di tanahnya. Ia juga bekerja di balik layar untuk memperkuat klaim Victor atas tahta.
Meskipun sebelumnya menyimpan dendam terhadap Numi, dan rencana gadis muda itu untuk memonopoli perhatian Han, Linde terpaksa mengatasi emosinya dan bertindak demi kepentingan Rei. Namun, itu tidak berarti ia akan memperlakukan gadis itu dengan begitu baik. Hari ini, ia bertanggung jawab untuk menyambut anak baru ini, dan membangun tempat tinggalnya di dalam istana kekaisaran. Linde telah berusaha keras untuk mempersulit hidup Numi, bukan dengan cara yang terlalu agresif, melainkan dengan agresivitas pasif. Oleh karena itu, senyum kejam tersungging di wajah cantiknya saat si gadis berambut merah berencana membalas dendam terhadap seorang gadis remaja yang setidaknya 10 tahun lebih muda darinya. Jika Berengar bisa menyaksikan kepicikan pengantin kesayangannya, ia hanya akan menggelengkan kepala dan melontarkan komentar kasar tentang kejinya perempuan. Namun, ia tidak hadir pada kesempatan ini, dan akibatnya, ia tidak akan menyaksikan tontonan yang akan terjadi. Setelah membaca telegram itu, Linde mengeluarkan korek api dari laci meja Berengar dan menyalakannya. Setelah dokumen itu berubah menjadi abu, ia meninggalkan kantor suaminya dan kembali ke kamar tidur utama tempat pakaian, aksesori, dan kosmetiknya menunggu. Linde tampil habis-habisan, lebih dari biasanya. Meskipun ia membanggakan kecantikan alaminya, ia telah melakukan hal ekstra dengan merapikan rambutnya dan mengaplikasikan kosmetik terbaik buatan Rei pada wajahnya yang elegan. Setelah memastikan penampilannya yang terbaik, Linde memasang tiara kecil di atas rambutnya. Tiara ini terbuat dari emas putih dan bertahtakan batu topas biru langit yang serasi dengan gaunnya. Bahkan, kalung, anting, dan cincin kawinnya pun terbuat dari mineral yang sama. Indik telinga bukanlah praktik umum di Rei. Bahkan, segala bentuk modifikasi tubuh dianggap tabu oleh masyarakat umum. Akibatnya, para wanita Jerman mengandalkan anting jepit untuk menghiasi cuping telinga mereka. Setelah memastikan dirinya dalam kondisi prima, Linde dengan percaya diri melangkah ke halaman untuk menyambut gadis muda yang ingin mencuri perhatian anak sulungnya. Saat keluar istana dan memasuki halaman, Linde melihat kereta kuda yang digunakan untuk mengangkut gadis itu ke istana. Sang permaisuri muda harus mengakui, gadis ini memiliki penampilan yang sangat mirip dengan dirinya. Ia bahkan mungkin mempertimbangkan kemungkinan bahwa Numi adalah saudara tiri yang telah lama hilang jika ia tidak begitu yakin bahwa mendiang ayahnya belum pernah mengunjungi Hongaria seumur hidupnya. Numi memandangi kecantikan Linde dan berhenti. Mulutnya hampir menganga. Ini adalah kedua kalinya ia bertemu dengan permaisuri, dan ia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Ia langsung menundukkan kepala karena malu. Ia tidak tahu mengapa ia dibawa ke istana, tetapi setelah pertemuan terakhirnya dengan Linde, ia curiga bahwa dirinya dalam masalah. Si gadis cantik Hongaria itu segera mencoba membela diri, tetapi terkejut melihat reaksi Linde. Yang mulia, saya bersumpah saya belum mendekati Hans sejak pertemuan terakhir kita. Mohon maafkan saya atas segala pelanggaran yang mungkin telah saya lakukan terhadap keluarga Anda. Numi terkejut ketika Linde memeluknya erat-erat. Nada menenangkan terdengar dari suara permaisuri muda saat ia membelai rambut merah halus menantu barunya. Set. Itu semua sudah berlalu, Numi sayang. Segalanya telah berubah, dan tentu saja aku harus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Kakakmu, Victor, telah dinobatkan sebagai Raja Hongaria dan, sebagai tanda kepatuhan kepada Kaisar, ia telah menawarkanmu untuk menjadi istri keempat Hans. Kau sekarang menantu perempuanku, sama seperti Veronica dan Natalia. Mulai saat ini, kau adalah anak dari dinasti von Kufstein, dan akan tinggal di istana ini. Sedangkan untuk pengasuhmu, ia telah diberi kompensasi yang layak agar ia dapat menjalani kehidupan yang baik di Kufstein. Ayo, kami akan membantumu menetap. Berita ini membuat Numi tercengang. Bagaimana mungkin kakaknya menjadi Raja Hongaria? Bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya tidak akan pernah mengizinkannya, bahkan jika ia berada di dalam Reich, apalagi menikahi salah satu pangerannya. Ia dipenuhi banyak pertanyaan saat perempuan tua itu menyeretnya ke istana. Meskipun Linde mungkin tampak tulus dan baik hati dalam tindakannya, sebenarnya ia telah menciptakan neraka tersendiri bagi Numi selama kunjungan pertamanya di istana. Linde sengaja tidak mengungkapkan bahwa ayah gadis itu telah gugur dalam pertempuran. Lagi pula, ia ingin hidup Numi sulit untuk sementara waktu, tetapi ia tidak ingin menghancurkan hati gadis itu. Ia akan mengungkapkan kejutan itu setelah gadis cantik Hongaria itu menetap di istana. Setelah berbelok di sudut ruang tamu istana, Linde membuka pintu kamar tempat Numi akan menginap. Senyum lebar tersungging di wajahnya saat ia mengungkapkan rencananya yang luar biasa untuk membuat Numi tak nyaman. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, ia mendengar jeritan dua wanita yang sedang marah satu sama lain. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa pencuri jalan ini ada di kamarku? Linde memaksakan senyum manis sambil mengamati situasi dengan saksama. Veronica sedang berbaring di tempat tidurnya sambil membaca buku. Namun, begitu pintu terbuka, ia melihat sosok rival beratnya. Si kucing licik yang mencoba merebut Hans kesayangannya. Ajaibnya, Linde ada di sisinya, menuntunnya masuk ke kamar.
Numi pun sama terkejutnya. Ia tak pernah menyangka akan menerobos masuk ke kamar gadis nomor 1 Hans. Namun, setelah dicap jalan pencuri oleh si cantik heterokromia, Numi pun sama marahnya dan menuntut jawaban. Apa artinya ini? Linde terus memasang senyum manis saat menjelaskan situasi kepada kedua gadis yang sedang bertengkar hebat itu. Untuk sementara, kalian berdua akan berbagi kamar. Karena Numi tidak tahu bagaimana keadaan di istana, kupikir akan sangat bagus jika dia punya mentor yang bisa mengajarinya bagaimana berperilaku baik. Aku langsung teringat Veronica kecil, lagi pula, kalian berdua seusia, dan sama-sama bertunangan dengan putra kesayanganku. Siapa yang lebih cocok untuk tugas ini? Veronica murka. Tak hanya terpaksa berbagi kamar dengan perempuan jalang berdada besar ini, ia juga tahu bahwa perempuan itu kini telah bertunangan dengan tunangannya. Menjadi istri Hans adalah hal yang wajar bagi Natalia. Lagi pula, Veronica sudah cukup lama tinggal bersama perempuan itu dan menganggapnya sebagai adik perempuan. Namun, Numi adalah perempuan jalang yang licik, dan ia tak berniat berbagi kekasihnya dengan perempuan jalang seperti itu. Namun, ketika ia melihat tatapan mata Linde yang menakutkan, ia langsung merasa seolah-olah telah dikubur dalam peti mati es. Linde memiliki kemampuan untuk menampilkan senyum manis sambil menyembunyikan mata yang menakutkan. Ketika ia menatapmu seperti itu, kau merasa seolah-olah guilotin sedang melayang di atas lehermu. Karena itu, Veronica segera menundukkan kepalanya dan tunduk pada kehendak permaisuri. Ya, Kaiserin, aku mengerti. Numi terkejut melihat Veronica bersikap begitu patuh kepada Linde. Ia tidak menyaksikan tatapan tajam yang disembunyikan perempuan itu di balik senyum manisnya, sehingga tidak memahami ketakutan yang dirasakan Veronica. Numi pun tak menyadari banyaknya kematian yang telah diatur oleh pikiran tajam si cantik berambut merah. Linde sejauh ini adalah perempuan paling menakutkan di Reich, dan mungkin di dunia. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui kebenaran ini. Karena itu, kebanyakan orang memperlakukannya tak lebih dari sekadar wajah cantik. Kesalahan fatal itu telah menghancurkan banyak pria. Setelah melihat Veronica berperilaku baik, Linde tersenyum sekali lagi sebelum pergi. Namun, ia meninggalkan satu nasihat terakhir sebelum menghilang di tikungan. Veronica, karena kau mentor Numi dalam hal etiket kekaisaran, aku akan meminta pertanggungjawabanmu jika terjadi sesuatu. Aku percaya kau akan mengajarinya dengan saksama. Sekian untuk saat ini. Selamat bersenang-senang, kalian berdua. Setelah mengatakan ini, Linde menghilang. Baru setelah ia tak terdengar lagi, Veronica menghela napas berat sebelum mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya tentang wanita itu. Dasar jalang licik. Perubahan karakter Veronica yang tiba-tiba membuat Numi tercengang. Ia langsung mempertanyakan keindahan heterokromia pada sifatnya yang bermuka dua. Jika kamu memikirkannya seperti itu, mengapa kamu tidak mengungkapkannya langsung padanya? Veronica menatap Numi dengan tak percaya. Mana mungkin gadis ini sebodoh itu, mengejar anak singa betina seseram itu tanpa menyadari kengerian di balik senyum manisnya. Ia mendesah berat sebelum mengungkapkan pikirannya tentang hal itu. Itu cara yang ampuh untuk membuatmu terbunuh. Linde mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi dia adalah entitas paling menakutkan di seluruh istana ini. Berengar mungkin seorang panglima perang haus darah yang telah memerintahkan kematian jutaan orang, tapi Linde adalah dalang di balik seluruh jaringan intelijennya, dan bahkan sangat picik. Sungguh sebuah keajaiban bahwa kau belum menghilang. Tapi, pertahankan mentalitas itu, dan itu hanya masalah waktu. Astaga, dia mungkin mengatur kekacauan ini agar aku bisa mencegahmu terlalu dekat dengan Hans. Linde sangat posesif terhadap orang-orang yang dicintainya, dan siapapun yang menghalangi hubungannya dengan mereka sepertinya menghilang. Kalau boleh menebak, kukira Linde yang memusuhimu, bukan aku, karena dia mungkin menganggapmu sebagai ancaman terhadap peran keibuannya dalam kehidupan Hans. Satu-satunya alasan kau tidak dikubur di liang lahat tanpa tanda adalah karena pengaruh Berengar. Kau harus ingat itu sebelum kau melakukan hal bodoh seperti membantah wanita itu, atau menghinanya langsung. Numi tercengang mengetahui kebenaran yang begitu keji tentang Linde. Wanita tercantik yang pernah dilihatnya sungguh mengerikan. Linde tampak seperti malaikat, tetapi sebenarnya iblis yang menyamar, iblis yang akan merenggut jiwanya jika ia bertindak gegabah. Pada saat inilah, Numi memutuskan untuk menjaga jarak dengan hormat dari Hans, dan menuruti setiap kata Veronica karena mereka sekarang sekamar. Bab 799 Penaklukan Cepat Burgundi. Berbulan-bulan telah berlalu sejak Perang Reich dengan dunia Katolik dimulai. Hasilnya adalah kemenangan mutlak. Jerman telah mengalahkan pasukan musuh-musuhnya, dan kini pasukannya sendiri menyerbu seluruh dunia Kristen untuk menyingkirkan kaum bangsawan lama dari kekuasaan dan menempatkan boneka-boneka mereka di atas tahta kerajaan-kerajaan Eropa. Kadipaten Burgundia pun tak terkecuali. Selama invasi awal mereka ke dataran rendah, rakyat menyambut tentara Jerman sebagai pembebas. Namun, para bangsawan yang bodoh itu tetap berpegang teguh pada cara-cara kuno mereka, dan dalam kesombongan mereka telah memenggal kepala seorang utusan Jerman.
Hasilnya adalah pembersihan total kaum bangsawan Burgundia di seluruh dataran rendah. Kastil demi kastil, kota demi kota, pasukan Jerman berbaris melintasi dataran rendah dan membantai keluarga-keluarga bangsawan yang pernah memegang kekuasaan absolut atas seluruh wilayah. Saat mereka memasuki jantung negara Burgundi, musuh telah menyerah dengan sukarela, karena takut mereka akan diperlakukan sama seperti di wilayah utara mereka. Jenderal Jerman yang ditugaskan memimpin pasukannya ke Burgundia duduk di sebuah meja di kastil yang dulunya milik Adipati Burgundia. Setelah kematian Marcel di Napoli, keponakannya yang masih muda naik tahta. Wajar saja, sebagai seorang pria yang gemar mengenakan pakaian pria, Marcel tidak meninggalkan ahli waris untuk menggantikannya. Akibatnya, seorang anak berusia 9 tahun menjadi Adipati Burgundia saat ini, meskipun masa pemerintahannya tidak berlangsung lama ketika tentara Jerman memaksa masuk ke rumahnya dan menuntut turun tahtanya. Nama anak laki-laki ini adalah Bernard, dan saat itu ia sedang berdiskusi dengan Jenderal Jerman untuk diam-diam melepaskan hak kelahirannya. Letnan Jenderal Wilhelm Krieger duduk di hadapan anak laki-laki itu dan walinya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Sudah bertahun-tahun sejak ia memimpin sekelompok kecil prajurit untuk menumpas para perampok di wilayah Kadipaten Austria. Seiring Austria bangkit menjadi kerajaan perkasa yang kini mendominasi kekaisaran yang luas, demikian pula perwira ini. Ia kini menjadi komandan korps pertama tentara kekaisaran Jerman dan bertugas merundingkan penyerahan Burgundi. Bernard de Burgundy, demi kepentingan terbaikmu, turun tahtalah dengan sukarela. Perang telah usai, pasukanmu telah dikalahkan, dan kini Kadipaten Burgundi bertindak sebagai perbatasan alami antara Reich dan kerajaan Prancis. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan anak sekecil dirimu mengemban peran sepenting itu. Tidak, seseorang yang dipercaya oleh Kaisar akan ditunjuk untuk memimpin wilayah ini. Aku tidak akan mengulangi tuntutanku, turun tahta, dan mengangkat siapapun yang dipilih Kaisar untuk menjadi penerusmu sebagai Adipati Burgundia yang sah. Jika kau melakukannya, kami akan mengizinkanmu pensiun ke pedesaan untuk menjalani sisa hidupmu dengan damai dan sejahtera. Anak laki-laki itu menatap walinya, yang adalah ibunya, dengan tatapan memohon. Sebenarnya, ia tidak ingin terlibat dengan tahta. Meskipun Adipati sebelumnya tidak pernah terang-terangan melecehkan anak laki-laki itu, Marcel telah mempersiapkan keponakannya untuk menggantikan Aubry sebagai calon kekasihnya, bahkan sampai mendandani anak kecil itu dengan pakaian perempuan. Tentu saja Bernard merasa sangat tidak nyaman bahkan jika dikaitkan dengan gelar Adipati Burgundia. Meskipun ibunya menyadari kecenderungan sang Adipati sebelumnya, ia mengabaikan tindakan skandal Marcel demi kompensasi yang pantas. Hanya dengan sekali melihat wanita itu dan ekspresinya yang keras kepala, sang jenderal Jerman memahami karakter jahatnya. Wanita itu segera menolak kebaikan Wilhelm, karena ia menginginkan kekuasaan dan wewenang yang menyertai putranya sebagai seorang adipati. Kami tidak punya niat untuk turun tahta. Sebelum ia sempat melanjutkan ucapannya yang menantang, Wilhelm mengangkat satu jari dan menyuruh perempuan itu diam. Perempuan itu hendak berteriak ketika ia merasakan gagang senapan menghantam bagian belakang kepalanya. Pukulan itu tidak cukup keras untuk membuatnya pingsan, tetapi sangat menyakitkan. Melihat ibunya diperlakukan begitu kasar, anak laki-laki itu terdiam. Jenderal Jerman itu menyadari hal ini dan mulai berbicara langsung dengan Bernard. Bernard, aku tidak sedang bicara dengan ibumu. Aku tidak peduli dengan pendapatnya. Aku butuh jawabanmu. Maukah kau turun tahta dan pensiun ke pedesaan? Jika ibumu bermasalah, aku bahkan bisa mengatur agar kau diadopsi oleh pasangan Jerman yang penuh kasih yang ingin memiliki keluarga. Kau bisa hidup bahagia dan sejahtera di Reich jika kau mau. Kau hanya perlu mengatakannya. Anak laki-laki itu hendak menerima tawaran tersebut ketika ibunya pulih dari serangan dan berteriak padanya. Bernard, jika kau berani turun tahta, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wanita itu memaki putranya ketika melihat keraguan di matanya. Namun, ia segera ditahan oleh tentara Jerman. Wilhelm merasa sedikit kasihan pada putranya sebelum akhirnya menyadari bahwa tindakan ibunya jauh dari kata mendidik. Wah, kamu mungkin terlalu muda untuk mengerti, tapi ibumu seharusnya tidak bersikap seperti itu. Dia tidak peduli padamu, dia hanya peduli pada kekuasaan dan wewenang yang menyertai posisi yang kamu warisi. Jika kamu ingin tumbuh di lingkungan yang sehat, aku sarankan kamu meluangkan waktu untuk mempertimbangkan tawaranku. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang kamu inginkan dalam hidup. Wilhelm tidak suka memikul keputusan sepenting itu di pundak seorang anak laki-laki, tetapi ia tidak punya pilihan. Anak ini adalah Adipati Burgundia saat ini, dan ibunya yang menyebalkan itu rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mempertahankan sedikit kekuasaan dan otoritas. Bernard menatap ekspresi penuh kebencian ibunya saat ia diikat dan disumpal oleh tentara Jerman, sebelum menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, ia selalu tahu bahwa ibunya tidak menginginkan yang terbaik untuknya. Ia bahkan takut padanya. Namun, ia tak pernah mau mengakuinya. Kini setelah ia diberi pilihan untuk kehidupan yang lebih baik, ia akan bodoh jika tidak mengambilnya.
Dengan air mata berlinang, bocah itu menggertakkan giginya sebelum mengangguk setuju dengan rencana sang jenderal. Saya, Bernard de Burgundy, dengan ini menyerahkan tahta adipati saya, dan menyerahkan kekuasaan atas tanah keluarga saya kepada Kaisar Berengar von Kufstein. Wilhelm berharap bisa tersenyum mendengar kata-kata itu, tetapi situasi itu terlalu menyedihkan baginya untuk menemukan kesenangan apapun. Ia mendesah berat, sebelum mengeluarkan sebuah perjanjian, di mana putranya dengan tergesa-gesa menandatangani penyerahan hak atas Kadipaten Burgundia. Setelah melakukannya, ia menatap ekspresi penuh kebencian ibunya untuk terakhir kalinya sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya kepada Wilhelm. Bisakah kau janjikan aku keluarga yang baik? Jauh dari orang-orang seperti pamanku, atau ibuku. Wilhelm menatap raut penuh harap di mata anak laki-laki itu sebelum mengangguk. Senyum getir tersungging di wajahnya saat ia merenungkan seluruh situasi itu. Sepupu saya tidak bisa punya anak karena kecelakaan, tapi dia dan istrinya menginginkan putra mereka sendiri. Mereka orang baik, dari latar belakang yang jujur. Saya yakin mereka akan senang mengadopsi Anda sebagai putra mereka. Air mata Bernard mengering saat mendengar hal ini dan segera menerima perwira jenderal Jerman itu dengan senyum ramah di wajahnya. Terima kasih. Setelah menyerahkan Kadipaten Burgundia kepada Kekaisaran Jerman, Bernard dibawa keluar dari kastil keluarganya dan dipersatukan dengan keluarga tercinta di dalam wilayah Reich. Anak laki-laki itu tidak memiliki saudara kandung, dan ibunya dijebloskan ke kamp kerja paksa setelah dihukum karena pelecehan anak. Akibat konflik ini, Kadipaten Burgundia terpecah menjadi dua. Reich secara resmi mencaplok wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Jerman, dan sisanya menjadi negara klien kecil yang bertindak sebagai wilayah perbatasan antara Kerajaan Prancis dan Kekaisaran Jerman. Bab 800 Tur Kota Pangeran Ming bagian L. Linde duduk di hadapan putranya yang masih kecil, Hans, yang sedang cemberut. Ibunya baru saja memberinya perintah yang tidak ingin ia lakukan. Karena itu, ia tak kuasa menahan diri untuk mengulang-ulang kata-kata ibunya seolah-olah itu sungguh tak masuk akal. Kau ingin aku mengajak Pangeran Ming dan Kaisar Anangpur berkeliling kota. Beri aku satu alasan kenapa aku harus melakukannya. Linde memelototi putranya dengan tatapan marah di mata biru langitnya sebelum berbicara dengan nada tegas. Hans cukup cerdas untuk tahu bahwa ia harus takut pada ibunya dan amarah kewanitaannya. Karena itu, saat ibunya berbicara kepadanya, ia menundukkan kepala tanda tunduk. Karena, Hans, aku ibumu, dan aku sudah menyuruhmu melakukannya. Seharusnya itu alasan yang cukup, tetapi jika kau harus tahu maksud di balik permintaanku, itu karena kau memiliki kedudukan yang sama dengan Zuzi, dan akan lebih baik jika ia mengajaknya berkeliling kota. Aku tidak memintamu mengajak kedua pria itu dalam tur membosankan ke sektor industri, atau ke kuburan. Aku memintamu untuk memamerkan kekayaan dan kemakmuran Reich. Jadilah anak baik, dan lakukan ini untuk ibu, ya, Hans. Sungguh menakjubkan bagaimana wanita itu dengan mudahnya mengubah ekspresinya dari seorang ibu yang sedang mengomel menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang. Ketika Linde berbicara kepada putranya seperti itu, putranya hanya bisa mengalihkan pandangan dan menerima permintaannya. Meskipun sebenarnya ia tidak ingin melakukannya. Menanggapi hal ini, Linde tersenyum cerah sambil memeluk putranya dan mencium keningnya beberapa kali. Tindakannya itu justru membuat Hans sangat malu. Itu anak baikku. Terima kasih banyak, Hans, kamu benar-benar membantu ibu. Saat Linde sedang menghujani putra sulungnya dengan kasih sayang yang tak diinginkan, kedua tamu terhormat itu tiba di ruangan dan menyaksikan kejadian itu dengan rasa malu yang sama seperti yang dirasakan Hans. Meskipun Linde langsung menyadari kedatangan mereka, ia terus memeluk dan mencium putranya hingga putranya merasa cukup dan mendorongnya pergi. Setelah itu, ia cemberut sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya kepada Daria dan Zuzi. Kaisar Daria, Pangeran Zi, terima kasih atas kedatangan kalian yang begitu singkat. Hari ini sungguh indah, jadi saya pikir saya akan mengizinkan Hans ke sini untuk mengajak kalian berkeliling kota. Kalian tidak sibuk, kan? Zuzi menatap wanita cantik berambut merah bak bidadari itu dengan ekspresi memohon, lalu langsung mengangguk setuju. Entah kenapa, wanita ini entah bagaimana memiliki pengaruh padanya. Meskipun ia sudah ingin berkeliling kota sejak pertama kali tiba di Kufstein, ia khawatir seorang anak kecil akan menjadi pemandu wisatanya. Namun, pesona alami Linde sudah cukup untuk membuatnya menerima tawarannya. Dan ia melakukannya dengan cara yang paling hormat. Saya tidak punya rencana apapun untuk hari ini. Akan menjadi suatu kehormatan bagi saya jika Pangeran Hans muda memandu saya berkeliling kota. Saya sangat menantikannya. Sejak kedua pemuda itu melangkahkan kaki di ruangan itu, Hans telah menampilkan diri sebagai anak laki-laki berusia 9 tahun pada umumnya. Meskipun Daria menyadari kecerdasan dan kepribadian Hans yang sebenarnya, Zuzi tidak begitu paham. Hans jarang menunjukkan jati dirinya di depan orang lain. Bahkan, hanya orang tua, tunangan, dan adik perempuannya, Helga, yang mengetahui pola pikirnya yang sebenarnya. Karena itu,
Ia segera berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri kedua tamu itu dengan senyum polos. Kalau ibu mengizinkan, aku dengan senang hati akan mengajak kalian berdua jalan-jalan keliling kota. Linde tersenyum dan menepuk-nepuk rambut merah Hans yang berdiri di sampingnya. Ekspresi penuh kasih di wajah cantiknya saat ia merawat putranya membuat jantung Daria dan Zhu Zi berdebar kencang. Meskipun Kaisar Anangpur sangat berterima kasih kepada Berengar karena telah menyelamatkan adiknya, dan membiarkan kedua saudara kandung yang diasingkan itu menikmati hidup yang damai dan sejahtera di kerajaan, ia juga sangat iri kepada Berengar karena memiliki wanita secantik itu sebagai istrinya. Sementara kedua pria itu sibuk mengendalikan emosi mereka yang memuncak, Linde membungkuk di depan putranya dan memeluknya sekali lagi sebelum berbisik di telinganya. Bersikaplah sebaik-baiknya, atau ibu akan memukulmu. Wajah Hans memucat mendengar kata-kata itu, tetapi kepolosannya tak sedikit pun retak. Orang tuanya belum pernah mendisiplinkannya sekeras ini sebelumnya, jadi jika ibunya mengancamnya dengan pukulan karena berperilaku buruk, permintaan kecilnya ini pasti sangat penting untuk diplomasi. Segera setelah mengancam putranya, Linde melepaskan diri dari anak laki-laki itu dan mencubit pipinya sebelum mengusirnya. Baiklah Hans, jadilah anak yang baik untuk ibu, dan bersenang-senanglah. Tepat ketika Hans hendak pergi bersama Pangeran Ming dan Kaisar Anangpur, sebuah pemandangan aneh terjadi. Kucing peliharaan Linde, Midnight, berlari cepat melintasi ruangan dan naik ke ambang jendela. Ekornya mengembang sempurna, dan ia mulai mendesis ke arah makhluk yang mengejarnya. Genserik, si anak macan tutul, sedang asyik mengejar kucing peliharaan Linde. Pemandangan itu membuat Linde memarahi anak macan tutul itu. Genserik jahat. Kamu harus berhenti mengganggu tengah malamku yang malang. Anak macan tutul itu memasang ekspresi cemberut di wajahnya sambil menyembunyikan ekornya di antara kedua kakinya. Ia cukup cerdas untuk memahami kata-kata Linde dan langsung menjadi depresi. Ia hanya ingin bermain-main sebentar dengan kerabat terdekatnya. Kondisi anak macan tutul yang menyedihkan itu membuat hati Linde berdarah saat ia membungkuk dan mengambil genserik itu sebelum mengelus bulunya yang halus. Oh, maafkan aku sayang, aku tidak bermaksud begitu kasar. Kamu harus tahu bahwa Midnight bukan kucing yang sama denganmu, dan kamu akan membuatnya takut dengan kekuatanmu. Midnight menatap tuannya yang sedang memanjakan rival terbesarnya dengan tak percaya. Ia langsung mengulurkan tangannya, yang membuat si cantik berambut merah meletakkan anak macan tutul di lantai dan memberikan sedikit kasih sayang kepada hewan peliharaan kesayangannya. Jangan cemburu, Midnight. Genserik itu adikmu, dan kamu harus akur dengannya. Suatu hari nanti, dia akan besar, kuat, dan bisa melindungimu dari apapun. Akan baik untukmu jika kamu bisa membangun hubungan persaudaraan dengannya. Cara Linde memperlakukan kedua kucing itu seperti anaknya sendiri membuat Hans menepuk jidatnya karena malu. Ia sungguh tidak mengerti mengapa wanita itu begitu menyayangi keluarga kucing. Sementara Hans menyembunyikan kepalanya karena malu, Zhu Zi lebih terkejut lagi karena seekor anak macan tutul sungguhan diperlakukan seperti hewan peliharaan oleh semua orang di ruangan itu. Bahkan Kekaisaran Anangpur pun tampaknya menganggapnya biasa saja. Namun, sebelum ia sempat berbicara tentang keanehan ini, Hans meraih tangannya dan membawanya ke halaman. Ayo pergi. Lebih baik tinggalkan ibu sendiri saat dia sedang memuja kucing-kucingnya. Hans membawa kedua tamunya keluar pintu dan masuk ke halaman, tempat sebuah mobil menunggu mereka. Taksinya tertutup, dan kendaraan itu dilapisi baja untuk melindungi dari potensi ancaman. Meskipun demikian, mobil itu tampak seperti mobil biasa. Zhu Zi dan Daria menatap kagum kendaraan itu. Ini adalah kedua kalinya Pangeran Ming melihat benda seperti itu dan yang pertama bagi Kaisar Anangpur, dan mereka segera bertanya tentang alat itu. Pangeran Hans, bisakah kau menjelaskan kepada kami apa alat ini? Sepertinya tidak ada hewan yang menariknya, tapi alat ini bisa bergerak. Kurasa aku bukan satu-satunya yang bingung dengan hal ini. Seorang anggota Reichsgarde, yang mengenakan seragam seremonialnya, membuka pintu mobil dan mempersilakan rombongan masuk. Hans segera memberitahu tamunya apa yang ia ketahui tentang mobil itu sambil bersantai di interior kulit mewahnya dengan secangkir susu yang disediakan oleh pengemudi. Ayah menyebutnya mobil. Itu salah satu penemuan terbarunya. Mobil ini dirancang sebagai alat transportasi orang dan barang keliling kota. Aku tidak tahu banyak tentang cara kerjanya, tetapi kendaraan seperti itu semakin umum di seluruh Reich setiap harinya. Meskipun umumnya kau akan melihat bus di jalanan, alih-alih mobil pribadi seperti ini. Sebenarnya, Hans memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep-konsep teknik dasar untuk memahami prinsip di balik rangkaian penggerak mobil. Namun, informasi tersebut terlalu canggih untuk dipahami sepenuhnya oleh seseorang yang berasal dari negara praindustri. Karena itu, ia memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Pengemudi memasukkan kunci kontak dan menyalakan kendaraan. Dalam beberapa detik, mobil melaju keluar dari halaman istana menuju distrik perdagangan Kufstein. Hans tidak tertarik menjelaskan bagaimana pemerintah Jerman bekerja untuk Pangeran Ming dan justru ingin kedua tamunya melihat perkembangan ekonomi ibu kota kekaisaran.
Maka, ketiganya memulai perjalanan mereka mengelilingi kota Kustein, perjalanan yang akan meninggalkan kesan yang baik bagi Pangeran Ming. Banyak perubahan telah terjadi selama berbulan-bulan sejak Darya dan saudara perempuannya diajak berkeliling Kustein. Kota itu berkembang pesat, dan hari ini akan menjadi hari yang mengejutkan bagi Kaisar Anangpur. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.